lebih apa ya? Lebih iya, lebih apa sih? Nih, bentar ya, Bang Zuma udah hadir nih. Fair tapi. Assalamualaikum Bang Zuma. Silakan naik Bang Zuma. Iya, oke. Saya turun ya. Gak apa-apa di sini aja dulu. Saya turun ya. Yakin pasti masuk mana? Gak apa-apa di sini aja dulu. Saya turun ya. Yakin pasti masuk mana? Gak apa-apa di sini aja dulu. Saya turun ya. Yakin pasti masuk mana? Gak apa-apa di sini aja dulu. Selamat malam, selamat malam. Aduh, malam-malam ya. Suaranya hancur nih Pak Sibuan ini ya. Maaf ya. Iya, Selamat malam. Aku ngisi rumah aja sih. Bunda. Kalau ada yang berdiskusi sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. karena aku juga waktu itu nggak banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Masya Allah. Salah. Ya, semangat malam teman-teman. Ya, selamat malam. Selamat Iya. Natal. Nggak ada yang Natalan nih bang. Iya, nggak ada yang Natalan. Itu Bang Unitarian juga Kristen tapi nggak Natal. Maaf ya, Pak ya. Oh, jangan Maaf ketawa ya. dong. Iya, Iya. salam-salam aja enggak Miring. apa-apa. Ya oke. Iya, sama. Iya, Terima Pak. kasih. Bunda. Salam-salam Bu Susi, Yanti. Bang Zuma tadi acara gimana Bang Zuma? Gimana? Duh. Halo? Iya. Kayaknya kita tadi ada acara di. Kayaknya kita Iya. tadi ada ikut acara di mana? Ada. Di Yayasan MMMCI, di Sekolah MMCI Makassar Oh, Mualaf di Center sekolah. Indonesia. Iya. Ya, saya tadi lihat itu apa? Siaran langsungnya gurunya. Iya. Lah. Iya, alhamdulillah. Kita dialog apa ini malam ini? Ini Ya, tadi ini tanya-tanya yang sama pasti Saya nanya nih. kanan Saya tadi. Nanya nih. Silahkan. Saya mau nanya nih, saya udah 3 bulan di sini selagi belum, bisa dijawab. Ini belum sekali pun nanya. Saya mau nanya. Oke. Silakan. Jadi begini, ini Nanya lah. masalah ucap mengucap nih ya kan. Di dalam Quran itu kan Isa kan lahir juga ya. Lahir itu kan bahasanya Isa. Kalau di Kristen ya mungkin bisa sama bisa enggak gitu, Yesus gitu kan. Nah, Isa kan juga lahir, jadi pas tanggal 25 Desember ini kan tanggal ini hanya bukan suatu kepastian gitu ya, hanya ya kesepakatan awal-awal dulu lah. Yang jadi masalah tuh saya mau tanya tuh pengucapan. Kan sama-sama lahir gitu. Isa di dalam Al-Quran itu kan lahir juga, jadi kita mengucapkan selamat lahir gitu. Bahasanya kan Natalia gitu kan, Natal gitu. Jadi masalahnya kenapa itu sampai diucapkan tuh tidak boleh gitu. Gitu. Bang Deddy atau Bang Tuma. Jawablah, silakan. Tidak diucapkan tuh kenapa? Saya pengen tahu aja nih. Saya belum pernah nanya. Kali inilah nanya ini. Silahkan. Oke, gimana? Bisa dijawab? Iya. Oke, silakan Bang Zuma. Mbak Susi, nanti saya Oke. turunin Mbak Susi ya. Oke, Boleh. silakan Bang Zuma. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kita umat Islam. Kenapa kita itu tidak mengucapkan Natal gitu ya? Di dalam Al-Quran Pak diterangkan di dalam surah Al-Jasiyah ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli affakin athim. Celakalah bagi setiap manusia yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa. Itu poinnya yang pertama. Kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 105, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, innama yaftaril kathibal ladina la yu'minuna bi ayatillah
wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan. Jadi yang mengada-adakan kebohongan, mengada-adakan sesuatu yang tidak jelas, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah pembohong. Jadi bukan karena Natalnya, bukan karena Kristennya, tapi karena umat Islam itu dilarang mengada-adakan sebuah kebohongan. Karena kenapa? Hanya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah yang kemudian melakukan pembohongan. Nah, bukan karena Natal, tapi karena umat Islam itu dilarang berbohong. Gitu loh, Pak. Silakan. Iya, ini bohongnya apa? Konteks ayat itu bohong kepada siapa gitu? Coba lebih jelas lagi. Bohongnya apa nih? Iya. Natal. Iya, baik. Bohong kan gitu. Iya, jadi kalau misalnya seorang Islam mengatakan selamat Natal, itu minimal ada 3 poin. Selamat atas kelahirannya Yesus, selamat atas lahirnya anak Tuhan, selamat atas menjelmanya Tuhan menjadi manusia. Nah, itu sangat menyalahi kaidah sebagai akidah umat Islam, Pak. Makanya dilarang keras untuk melakukan pengucapan kebohongan. Nah, sedangkan dari internal Kristen sendiri itu tidak ada pelajaran, tidak ada pemahaman, tidak ada kemudian sejarah yang bisa dibuktikan secara valid histori bahwa Yesus itu memang lahir tanggal 25 Desember. Dan tidak ada juga sejarah valid bahwa Tuhan punya anak, apalagi Tuhan menjelma menjadi manusia. Jadi bukan karena kita itu tidak toleransi, bukan, tapi karena internal umat Islam itu dibentengi dengan akidah nggak boleh berdusta. Seperti itu, Pak. Kan tadi udah saya jelaskan, untuk tanggal 25 itu kan bukan patokan. Tidak ada kevalitan di situ. Cuman tidak punya kemampuan manusia secara teknologi atau secara apa untuk mengetahui pasti kapan kelahiran itu. Nah, disepakati saja tanggal 25, ya kan begitu. Jadi memang tidak valid itu gitu. Nah, kemudian kan kalau memang mengimani, ya, ada mengimani Injil, pemahamannya itu kan belum sampai kepada tentang bahwa itu anak Allah. Yang memahami anak Allah itu kan kami gitu kan. Nah gitu. Jadi kenapa pula Bang Juma menganggap itu anak Allah juga? Kan Bang Juma tidak menganggapnya anak Allah. Kenapa pula tidak bisa disebutkan? Pemahaman Bang Juma kan itu Allah, yang memahami anak Allah itu kan kami. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, maksud saya dengan situasi seperti ini itu agak menimbulkan ketidaknyamanan dalam hubungan toleransi itu, ya kan? Ada kalau ini selalu didengung-dengungkan itu menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, begitu. Jadi dulu kan kita nggak ada masalah soal itu ya. Di tahun-tahun 90 pun nggak ada masalah itu. Nah, kita saling kunjung ketika Natal dan Idul Fitri, kita saling kunjung gitu kan. Nah, kalau dengan begini kan ini membatasi, bahkan sampai ya ndak mungkin mengunjung lagi gitu loh. Nah, jadi istilahnya lebih banyak dampak negatifnya ketika itu disosialisasikan dan dilaksanakan pemahaman seperti itu, Bang Juma. Nah, coba disikapi yang enaknya gimana gitu loh. Silakan Bang Juma. Iya, baik. Jadi gini, Pak. Kita sebagai ciptaan Tuhan itu harus lebih memprioritaskan Tuhan daripada makhluk.
gitu. Kalau alasannya dikarenakan hubungan kita akan tidak romantis lagi oleh karena tidak saling kunjung mengunjungi, saya kira kalau hal itu sudah menjadi kebiasaan, ya maka kebiasaan itu harus dirubah. Tentu dengan pola yang berbeda. Adanya kesadaran antar dua agama untuk menyadari bahwasanya kita bersaudara, kita saling menyayangi sebagai anak bangsa, sebagai saudara setanah air. Tetapi ada kaidah di mana kita itu harus saling menjunjung tinggi, saling menghormati satu sama lain. Apa itu? Ketika kemudian kita berbicara mengenai akidah. Maka kenapa demikian? Karena justru umat Islam itu sangat menghargai perbedaan. Umat Islam itu sangat menjunjung tinggi garis poin daripada pembeda agama. Lakum dinukum waliyadin. Nah, namun sekaitan dengan itu ada hal yang harus dipahami oleh teman-teman non-Islam atau non-Muslim. Al-Quran menggariskan seperti ini, Pak. Hal unabbi'ukum ala man tarazzal syaitin. Ya. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu datang, kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu, turun. Maukah engkau kukabarkan kepadamu kepada siapakah iblis itu turun? Artinya iblis itu datang kepada siapa gitu loh. Al-Quran menggariskan itu. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Mereka setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Lalu dikatakan yulquna syam'a wa aktsaruhum kadzibun. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang pendusta. Nah, sekarang Bapak sendiri mengakui tidak ada informasi valid, tidak ada informasi akurat. Tapi Bapak, hal itu kemudian menjadi sesuatu yang mendunia dan dianggap sebuah perayaan yang sangat eksklusif dalam keyakinan. Kalau saya sebagai seorang muslim melakukan maulid misalnya, tapi ternyata hari maulid itu tidak diketahui tanggal berapa, bulan berapa, jatuhnya pada saat mana, tapi dirayakan. Itu mohon maaf berarti umat Islam secara tidak langsung berkongko-kongko dalam kedustaan, berkongko di dalam sebuah kemunafikan, merayakan sesuatu yang tidak jelas asal usulnya, memperbodoh diri. Inilah yang kemudian kalau saudara saya mengatakan itu akan menjadikan kita semakin renggang. Saya rasa tidak. Kalau teman Kristen mempraktekkan kasihilah sesamamu lebih dari engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya dudukan perkara keyakinan saudara kita sesuai dengan agamanya. Mereka tidak datang, kita maklumi. Besok dia datang, lusa dia boleh datang. Tapi jangan pada saat sesuatu yang berkaitan bersinggungan dengan akidah, lalu kemudian kita ingin kaburkan. Biarkan Islam dengan warnanya sendiri, teman-teman Kristen dengan warnanya sendiri, habis itu kita rangkulan bersama. Indah itu, Pak. Tapi kalau akidah dikaburkan, nah ini yang tidak baik. Yang Islam ke Kristen-Kristenan, yang Kristen ke Islam-Islaman, berbaur dalam satu upacara keagamaan, itu tidak lagi duduk terhadap perkara yang sebenarnya dalam kajian Islam. Tapi kalau dalam agama Bapak, ya mungkin karena ada perintah, aku mengutus engkau cerdiklah seperti ular, jinak seperti merpati. Mungkin itu. Tapi kalau di Islam, mohon maaf saya katakan lakum dinukum waliyadin. Kita ini saudara, boleh sepiring kita makan, boleh satu sarung kita bobo. Tapi berbicara mengenai akidah, lakum dinukum waliyadin. Kita harus mendudukkan perkara itu. Saya, Pak, itu sudah mempraktekkan, Pak. Saya punya kakak angkat Kristen. Ketika saya jalan berdua dalam kendaraan tiba salat Jumat, pasti dia informasikan, ingatkan saya, Dinda, cari masjid, kamu ibadah, saya cari warkop samping masjid. Begitu juga sebaliknya. Jadi akidah itu semakin mantap. Jadi persatuan semakin terjaga. Gitu loh, Bang. Silakan. Bang Juma. Oke, sebentar Silakan. sebelum jawab. Saya mau nyambut Resiaan Muslim atau Kristen, Bang? Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, saya Kristen, Bang. Oke, silakan. Oke. Silakan Pak Yakin. Nanti bisa lanjut ya. Jadi begini Bang Juma, perayaan Natal ini
dalam pemahaman kami itu mungkin disamakan akidah ya. Ini nggak masuk dalam akidah kami gitu, nggak masuk dalam apa kewajiban atau mau laksanakan nggak pun nggak apa-apa. Jadi ini bukan, nggak ada perintah sama sekali dan tidak di apa kan di dalam Alkitab nggak ada ini untuk dirayakan, nggak ada. Jadi sebetulnya ini hanya sekedar memperingati aja, bukan yang dipahami sebagai akidah begitu oleh Bang Juma. Ini enggak. Ini mestinya kalaupun ini kami laksanakan, itu hanya tradisi yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja sebelumnya. Nah, itu yang pertama, Bang Juma. Jadi kemudian yang kedua tadi itu Bang Juma belum jawab akidahnya yang Bang Juma bilang bahwa ini kelahiran anak Allah. Nah, maksud saya yang memahami anak Allah itu kan kami. Bang Juma kan enggak mengakui itu anak Allah. Nah, kenapa pula jadi enggak mau mengucapkan? Bang Juma bilang tadi kan bukan masalah Natalnya, masalah mendustainya. Dusta di mana? Ini kan enggak ada dusta nih. Enggak ada dusta di antara kita nih. Ya kan? Nah, jadi itu sudah tidak tepat gitu maksud saya. Yang Bang Juma sampaikan bahwa ini dusta, ini enggak dusta. Makanya tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada tanggal dan bulan yang tepat untuk ini. Ini hanya tradisi yang ya kalau dilaksanakan tidak apa-apa, tidak dilaksanakan pun juga tidak apa-apa. Gitu Bang Juma. Nah, jadi dua poin ini nggak tepat gitu maksud saya. Silakan Bang Juma. Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama tadi jelas poinnya Pak ya, bahwasanya kami umat Islam itu dilarang mengada-adakan sebuah kebohongan. Itu dulu. Kemudian inti daripada peringatan Natal itu adalah memperingati hari kelahiran Yesus. Dan Bapak sendiri mengakui itu hanya tradisi. Tidak ada kepastian tentang kelahiran. Nah, kami nggak mau berkongkol di dalam sesuatu yang tidak jelas. Memberikan selamat ya. Padahal itu kan tidak jelas apakah hari itu dan seterusnya. Lalu kemudian kelahiran itu tetap ada. Jelas. Karena Yesus itu manusia. Dia lahir. Nah, kemudian inti daripada poin akidahnya, pemahamannya, imannya teman Kristen, baik secara data maupun doktrin dan dogma, Yesus itu anak Tuhan. Diperkuat lagi ketika ada kata Allah masuk ke dalam pemahaman teman Kristen. Maka umat Islam akan menyadari bahwasanya ketika Al-Quran menjelaskan Al-Masihu ibnu Maryam, Isa anak laki-lakinya Maryam, sebagai sinyal kepada manusia agar tidak menganggap Isa atau Yesus itu sebagai anak Tuhan. Tetapi itu dibantah kemudian oleh doktrin dan dogma. Yesus itu adalah anak Tuhan, makanya dikatakan anak Allah. Nah, apakah umat Islam ingin mengakui ucapan selamat terhadap lahirnya anak Tuhan? Kan tidak Pak, itu melanggar akidah. Tuhan kami lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, kalau misalnya dikatakan, loh, bukan seperti itu pemahaman Kristen, Yesus itu sebagai anak Tuhan artinya utusan Tuhan. Jika demikian adanya, berhenti mengatakan Yesus sebagai anak Tuhan. Kedua, jangan mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah. Karena kenapa? Konsep Allah diambil oleh penerjemah. Kalau dia dari bahasa Ibrani, berarti dia adanya muncul di kitab Mazmur 10 nomor 7, 110 nomor 7, Mazmur 10 nomor 7, kemudian di Yosua juga munculnya di situ, di mana kata Allah itu sumpah serapah dan pohon. Tidak mungkin Yesus itu sebagai anak pohon atau anak sumpah serapah, tapi anak Allah, artinya merujuk kepada Al-Quran. Anak Elohim, merujuk kepada kitabnya orang Yahudi. Nah, apakah umat Islam mau terjerat dengan hal-hal yang seperti ini? Tentu nggak mungkin
umat Islam yang menggunakan akal sehatnya, Pak, nggak mau terjerat dengan seperti itu. Meskipun muatannya adalah persaudaraan, banyak kok nilai-nilai persaudaraan yang bisa kita bangun tanpa harus mengucapkan ucapan Natal. Buktinya kerjasama, jual beli, bisnis bersama, membangun jaringan kekerabatan bersama bisa. Tapi dalam hal akidah yang sifatnya seperti ini, itu tidak ada toleransi. Kenapa? Lakum dinukum waliyadin. Keyakinan teman Kristen harus kita hargai. Begitu juga teman Kristen harus menghargai keyakinan umat Islam. Tapi ini kita bangun, Pak, kita hanya dialog biasa. Silakan. Ya, jadi saya tambahin lanjut lagi ya. Kan begini, poin yang pertama itu tentang tanggalnya. Nah, tadi saya bilang tidak ada kemampuan dan bukti-bukti untuk memvalidkan tanggalnya itu kapan. Tetapi kan pasti lahir, pasti. Nah, Bang Juma bilang tadi bukan masalah Natalnya, tetapi ketidaktepatan dalam tanggalnya kapan. Nah, kalau sudah manusia tidak mampu, apakah Bang Juma bisa tahu kapan itu? Ya kan? Jadi kan mestinya ada, kalau tidak tanggal 25 ini kapan Bang Juma bisa mengucapkan mengucapkan selamat Natal, ya kan? Tanggalnya kapan gitu. Nah, ini kan hanya kesepakatan tadi saya bilang Bang Juma. Mengingat manusia dengan kemampuannya tidak dapat tahu dengan pasti kapan Yesus itu lahir, ya kan gitu. Nah, kalau Bang Juma tahu tanggalnya, ya kapan bisa diucapkan itu. Nah, kalau masalah yang poin yang kedua tentang anak Allah, ya mungkin saya bisa memakluminya lah ya. Tetapi saya kan bilang dengan argumennya bahwa itu pemahaman di pihak kami bahwa itu anak Allah, gitu kan, anak Tuhan. Itu pun bahasa kiasan, bukan berarti dipahami dengan kita punya anak gitu kan, anak sekolah, anak kunci gitu ya kan. Itu hanya menganalogikan gitu. Nah, oke lah kalau sampai yang poin 2 bisa saya maklumi. Tetapi di poin pertama, kalau Bang Juma bilang itu tanggalnya tidak tepat, apakah Bang Juma bisa kasih tahu kapan tanggalnya? Gitu. Silakan Bang Juma. Oke, sebentar sebelum ke Bang Zuma, itu Bang Resiaan itu mungkin ada tambahan, Bang. Ya, ada Bang. Saya kalau rum-rum gini, saya menghormati sekali hostnya. Kalau kita dikasih kesempatan ngobrol, wah ini host yang luar biasa. Tapi kalau kulihat di komal-komal itu ngomong terus, host nggak ngasih kesempatan. Kusayangkan sekali gitu, host segitu buka-buka room gitu ya. Ya oke, sampai di sini tuh. Substansi aja. Tapi gini, udah nggak usah dibahas lah gitu, ya kan. Cuman tuh kedepannya aja itu tujuan saya, biar kita lebih ini aja. Jadi saya bilang, saya kalau ngeliat Pak Juma ini, kadang orangnya gimana ya? Kadang orangnya optimis, kadang pesimis. Udah saya ikut-ikutin, ya kan. Tadi dia bilang kita menghargai sesama agama, ya kan. Tapi kadang Pak Juma itu suka mendoktrin, menyimpulkan agama seseorang itu, oh bukan gini katanya. Jadi saya bilang situ Pak Juma, mungkin agama yang dituduh Pak Juma itu mungkin nggak orang bodoh loh Pak Juma, nggak orang bodoh, Bu ya. Karena pun manusia ini kan untuk kepo akal hal dunia ini ada. Satu yang nggak bisa diciptakan manusia, satu yang nggak bisa dibuat manusia, apa itu? Membuat manusia itu sendiri. Karena itu hak Tuhan. Ya kan? Jadi gini maksudku bilang. Jadi manusia di dunia ini saya bilang udah pada pintar lah. Ya Pak Juma ya, udah nggak dungu lah, nggak bodoh lah. Ya kan? Apalagi kalau kita lihat dari penemuan dari agama-agama lain, oh mantep orang itu dong, keren kan gitu kan? Dan ada hal-hal yang luar biasa. Kita pergi ke situ aja. Jadi ketahuan kok kehidupan hari ini kita ini wujud dari gambaran kita. Ya kita terima doktrinan dulu ataupun pengajaran kita yang dulu. Artinya
kalau pengajaran doktrinan kita yang dulu itu nggak benar atau negatif atau pesimis, Sebentar, mungkin poinnya sampai apa sekarang ya? pun kita Poinnya yang saya pasti. tangkap nggak ada poinnya yang saya tangkap ini, Nah, Bang Rey. apa Poinnya, Bang? masuk ke poinnya apa? Poinnya jangan Iya, khotbah di poinnya sini. gini. Iya, aku mau mengklarifikasi omongan Pak Juma. Sekarang Pak Juma kan ngomong kan, oh itu kan yang diyakini mereka. Pak Juma kan suka ngasih kesimpulan bahwa itu ya manusia biasa kan gitu. Jadi gini yang aku bilang, kesimpulanku, ya kita menghargai lah Pak Juma kayak Pak Juma bilang tadi. Dan orang-orang agama yang dituduh Pak Juma itu pun kemungkinan nggak bodoh lah kali kan. Manusia ini kan banyak keponya untuk hal-hal penemuan akan yang dipercayain, ya kan. Nah itu aja yang ku sampaikan kepada di room ini, terutama kepada Pak Juma kan gitu. Tadi udah mantap sekali Pak Juma itu ngomong, ya kita menghargai ya agama saudara kita gitu kan. Nah itu udah bagus itu poinnya itu, udah mantap itu Pak Juma. Udah Oke, Pak, itu udah aja Pak, dulu. cukup Pak. Lanjut Iya, Bang iya. Juma. Oke, baik, saudara-saudara saya yang ada di sini dari teman Kristen. Jadi dalam hal ini kita dialog biasa aja ya. Nah, ketika saya ditanya sebagai seorang Muslim, apakah Nabi Isa itu lahir? Ya, beliau lahir. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabilaki gulaman zakiyah. Ketika datang kemudian Gabriel kepada ibunya, Gabriel menyatakan diri, sesungguhnya aku ini hanya utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu tentang seorang anak laki-laki yang suci. Nah, bagaimana dengan kelahirannya? Tanggal berapa, hari apa, bulan berapa, tahun berapa? Itu tidak dijelaskan oleh Al-Quran, karena hal itu tidak kemudian menjadi hal yang sifatnya pokok di dalam ketauhidan umat Islam. Cukup dikatakan lahir sebagai seorang manusia, maka selesai. Intinya beliau bukan seperti yang didoktrinkan dan didogmakan di luar Islam. Sabar Bang, sedikit lagi Bang. Hah? Ya lanjut. Ya sedikit Bang, sedikit ya. Oke. Oke. Bentar. Biar deh. Jadi gini, saya sangat menghargai teman-teman Kristen merayakan Natal. Itu adalah hak prerogatif sebagai seorang Kristiani untuk melaksanakan itu. Yang saya sesalkan kemudian ketika ada umat Islam yang juga turut ya mengucapkan kalimat itu, mengikuti pesta itu, sementara dalam akidahnya itu pelarangan besar. Nah, apakah itu adalah merupakan indikasi Islam itu tidak toleransi, tetapi intoleran? Tidak. Justru ini penghargaan terhadap teman-teman Kristen untuk lebih leluasa kemudian melaksanakan apa yang menjadi poin prosesi keagamaan. Kita umat Islam jangan turut campur dalam hal ini. Silakan memberikan ruang, silakan memberikan tempat, silakan fasilitasi bagaimana saudara kita bisa merayakan keagamaannya. Dan negara menjamin itu. Umat Islam wajib hukumnya menghargai itu. Nah, kenapa saya sebagai apologet tidak menyeru, bahkan melarang kepada saudara-saudara saya untuk mengucapkan? Bukan karena kebencian, bukan karena tidak suka, tetapi kembali kepada pokok poin daripada Al-Quran itu sendiri. Tidak boleh mengada-adakan satu kedustaan, karena kedustaan itu akibatnya fatal. Ketika hal pokok seperti ini, ya, hal yang kemudian menjadi pondasi dalam akidah Islam diada-adakan kebohongannya, maka itu akan merembes kepada kebohongan-kebohongan seterusnya. Mari kita buktikan. Kenapa sebagai apologet itu punya kewajiban untuk melakukan penyampaian kepada sesama Muslim. Yang pertama, di dalam kitab saudara, Matius 4 nomor 3, Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 3, Lukas 4 nomor 9, Lukas 4 nomor 41, Matius 8 nomor 29, Markus 3 nomor 11, Markus 5 nomor 7, Lukas 8 nomor 28. Iblis yang paling banyak menyerukan Yesus itu adalah anak Allah, anak Tuhan. Kalau umat Islam berkongkol dalam hal ini, itu sama halnya mengiyakan poin pengajaran penyampaian pesan iblis yang tertulis dalam kitab saudara. Nah, ini kami tidak mau.
Cukuplah bagi kami Al-Quranul Karim menerangkan seperti yang saya bahasakan tadi. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabilaki gulaman zakiya. Itu sudah cukup. Nabi Isa alaihi salam disampaikan oleh malaikat Jibril ke ibunya bahwa ibunya dianugerahi seorang anak laki-laki berjenis melahirkan seorang manusia berjenis kelamin laki-laki yang statusnya suci. Dia nabi, dia diberi kitab, diberi hikmah dan seterusnya. Cukup. Jangan lagi ada embel-embel dia adalah anak Tuhan. Oleh karena itulah kemudian, ya kalau Bapak mengatakan saya optimis, saya pesimis, Bapak saudara harus mendudukkan posisi saya. Bahwa saya menghargai teman-teman Kristen memperingati hari lahirnya Tuhan mereka. Dan saya sebagai apologet memperingatkan sebagai seorang Muslim agar jangan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan akidah, bahkan melanggar akidah. Kenapa? Wailul likulli affakin athim. Celakalah bagi setiap orang yang melakukan kedustaan dan banyak berdosa, dan banyak melakukan dosa. Seperti itu, Pak. Jadi bukan tendensi kebencian. Ada akidah yang mengatur sedemikian rupa adanya. Demikian. Baik, terima kasih Bang Zuma. Saya mau sambut dulu Bang Kang Masin dari Kristen juga nih. Bang Rizal S dari Kristen ya kalau nggak salah ya? Bukan. Ya Bang Dedi. Ya, salam toleransi untuk kita semua. Juga ya Bang. Bang Rizal. Bang Rizal. Halo, assalamualaikum. Ya, salam toleransi Bang. Ya, dulu, Bang. Silakan lanjut. Oke, Saya Muslim Bang. Oke, silakan lanjut. Iya, silakan lanjut Kang. Bang Dedi. Silakan. Mohon izin ke Bang. ke Gurunda Bang Jum. Lanjut dulu seperti Iya, itu Kang. Oke, lanjut silakan teman-teman. Saya lanjut dulu. Izin lanjut nih, maaf. Jadi begini, saya poin yang pertama ini nggak cocok Bang Juma. Maksudnya saya tuh kami Bang Juma nggak boleh menganggap kami mendusta, kami pendusta. Nggak bisa. Kan tadi sudah saya ulang bahwa itu dilaksanakan dengan tanggal 25 itu diakibatkan ketidakmampuan manusia. Satupun manusia di muka bumi ini nggak tahu tanggalnya tuh kapan gitu. Jadi bukan mendusta, kami nggak mengada-ada, karena memang nggak tahu gitu loh. Sesuatu yang manusia yang tidak mampu untuk memahaminya, tidak mampu untuk mengetahuinya. Nah, dia dilakukan dengan di Natal itu tanggal 25, itu kan sudah dijelaskan. Itu hanya menentukan itu dengan kesepakatan. Alasannya kenapa disepakati gitu? Itu tadi ketidakmampuan manusia di muka bumi ini untuk tahu itu tanggalnya kapan. Jadi bukan berdusta gitu loh. Jadi jangan bilang dengan dilaksanakannya tanggal 25 itu kami mendustai. Enggak. Keterbatasan tadi loh. Nah, cobalah dimaklumi gitu loh, dimaklumi bahwa kalangan siapapun di dunia ini lah ya, siapa yang paling hebat di dunia ini tidak mampu untuk tahu tanggal itu gitu loh. Nah, jadi kami mau ngapa lagi gitu loh. Nah, disepakatilah tanggal 25 dengan alasan apapun, itulah dia gitu loh. Jadi jangan poinnya ini, jangan dibilang kami itu dusta gitu, mengada-ada. Enggak. Itu karena keterbatasan sebagai manusia gitu loh Bang Juma. Nah, ini kan mesti bisa dimaklumi gitu loh. Gitu loh Bang Juma. Poin 2 oke lah saya bisa maklumi, tapi poin yang pertama ini, nah itu nggak tepat bagi saya gitu Bang Juma. Oke, silakan ditanggapi Bang Juma. Silakan, mungkin ada yang mau nambahkan dari Kang Mas atau Aan. Iya, salam toleransi untuk Bang Juma ya. Ya, terima kasih. Silakan, tadi saya sedikit mengomentari dari pernyataan Bang Juma. Ya, seolah-olah kita mendustai tadi bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yang saya tangkap itu Yesus itu adalah Mesias. Ya, memang kenyataannya seperti itu dalam ajaran kami. Bukan sebagai manusia biasa,
Tetapi di dalam kitab kami, bahwa kami mengimani dia adalah manusia 100% dan ilahi 100%. Nah, kalau Bang Juma memandang dia sebagai manusia, boleh saja. Memang ada juga kitab suci kami mengatakan dia sebagai anak manusia. Tetapi yang mau dinyatakan di situ adalah bagaimana Yesus itu turun ke dunia menjelma sebagai manusia. Dia ingin membuat manusia itu menjadi lebih baik dan untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Nah, kalau untuk poin yang untuk tanggal tadi ya, untuk kelahirannya. Nah, esensinya bukan di situ. Esensinya bukan tanggal kelahiran. Mungkin para penulis kitab suci lupa pada saat di situ untuk menentukan tanggal. Tetapi esensinya bagaimana Yesus itu pernah lahir dan mengajar sebagai guru dan juga sebagai tabib. Dia membangkitkan orang yang mati, menyembuhkan orang sakit. Esensinya di situ, bukan tanggal lahirnya. Mungkin itu sementara Bang Juma. Oke, makasih. Silakan Bang Zuma. Bang Zuma. Baik. Oke, terima kasih Bapak. Saudara-saudara saya yang ada di sini, tolong dipahami kalimat saya kata per kata. Saya tidak sedang menuduh saudara-saudara itu berdusta. Saya tidak sedang menuduh teman-teman Kristen itu adalah pembohong. Tidak sama sekali. Itu adalah hak prerogatif seorang Kristiani untuk merayakan tanggal 25 Desember sebagai tanggal yang mereka putuskan sebagai tanggal kelahiran Yesus. Itu hak. Gak boleh disentuh, gak boleh dilarang. Yang saya katakan ini adalah orang Muslim. Kenapa umat Muslimnya ada yang noise? Kenapa umat Muslimnya itu tidak boleh berdasarkan akidah mengucapkan itu? Gak boleh. Kenapa? Satu, teman-teman Kristen sendiri itu tidak meyakini Yesus lahir tanggal 25 Desember. Lalu bagaimana mungkin kemudian hal-hal yang tidak diketahui keabsolutannya, kevalidannya sebagai kelahiran Yesus diperingati dan umat Islam ikut nimbrung di dalam sesuatu yang tidak ada kejelasannya seperti itu. Oke, itu pertama. Kemudian yang saya katakan berkongko di sini adalah umat Islam yang sudah tahu kaidah Al-Qur'an, innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat suci Allah, dan mereka itulah pembohong. Nah, apakah umat Islam mau dikatakan sebagai seorang pembohong? Kan tentu tidak. Kenapa? Di dalam Islam, Pak, kalau orang sudah berani berbicara mengenai akidah dengan topeng kebohongan, maka semua aspek setelahnya itu akan berbias kebohongan. Contoh nih Pak, mohon maaf. Saudara mengatakan bahwasanya bukan hanya poin pada kelahiran. Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Mesias. Tetapi ada kalimat setelahnya. Tetapi bukan manusia biasa. Adalah yang lebih hebat lagi. Dia adalah Tuhan. Dia adalah manusia ilahi 100%. Nah, ini dia. Ini dia, Pak. Apakah kemudian umat Islam ketika mengucapkan keselamatan atas lahirnya manusia yang 100% ilahi ini dibenarkan oleh akidah agamanya? Tentu tidak. Makanya aku katakan tadi, kalau Yesus itu lahir, oke, Al-Quran mengatakan juga demikian. Semua manusia itu tercipta, ada awal mulanya. Yesus itu dilahirkan. Begitu ibunya ngedan, dia lahir. Itu Yesus, itu Isa alaihissalam. Kami pahami itu. Tapi yang jadi permasalahan, Pak, kenapa harus 25 Desember? Kenapa harus 25 Desember? Apakah ada yang melatar belakangi hari itu? Kalau kita mengatakan mungkin Bani Israel atau ke-12 suku Bani Israel memiliki tanggal 25 Desember itu pengetahuan bahwa itu adalah hari yang sangat istimewa. Misalnya Yom Kippur, atau hari perdamaian, atau hari di mana Musa keluar dari membawa Israel dari perbudakan Mesir. Atau 25 Desember ini tanda petik ada apa di balik semua itu. Nah ini dia.
Kenapa nggak milih 1 Januari, 3 Januari, atau tanggal lahir saya 12 Juli? Kan gitu. Kenapa harus 25 Desember? Meneruskan, melanjutkan pesta dari orang-orang yang bukan dari Yerusalem. Nah itu dia masalahnya, Pak. Sehingga saya mengatakan, ketika umat Islam itu turut mengatakan atas lahirnya Yesus, tanggal 25 Desember, umat Islam sama hanya mengakui bahwa Yesus itu 100% ilahi. Nah ini masalah berat. Kenapa? Karena orang Kristen setinggi apapun taraf pendidikannya, strata pendidikannya seperti apapun dia tidak mampu menunjukkan 1 poin keilahian Yesus saja. 1 poin. Tidak akan pernah mampu menunjukkan itu. Berarti, sekali lagi saya katakan, tidak bisa umat Islam itu mengada-adakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Tapi mana tahu malam ini, di tengah-tengah saudara-saudara saya Kristen mampu menunjukkan sisi keilahian Yesus. Itu adalah catatan baru bagi saya. Tapi selama saya menjadi apologet, saya belum pernah menemukan ada sisi keilahian Yesus. Jangankan 100%, Pak, 0,00001% sisi keilahian Yesus belum pernah saya temukan sampai hari ini. Silakan. Ya, ya, terima kasih Bang Juma ya. Bang Farudin, sebentar Pak. Assalamualaikum Bang Farudin. Nah di sini kan sudah ada Muslim 2, Kristen 2. Jadi 5 menit bagi 2 ya. 5 menit, ya, 5 menit Kristen, 5 menit Muslim bagi 2. Oke, silakan Bang. Yang dari Kristen silakan. Oke, terima kasih tadi Bang Juma. Pertanyaan saya dapat tangkap ya. Bagaimana ilahi? Tunjukkan dulu keilahian Yesus itu. Nah, untuk kelahirannya dia adalah dikandung dari Roh Kudus ya, tanpa ada perkawinan. Itu tercatat di dalam kitab suci. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa menyembuhkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang tuli. Dia bisa meredakan angin badai di laut. Nah, yang ketiga, dia mati dan bangkit kembali, dan juga naik ke surga. Itu adalah sisi keilahian, sisi keilahiannya. Mungkin itu sementara bisa menjawab dari Bang Juma ya. Itu versi dari orang Kristen ya, bahwa sisi keilahian ini seperti itu. Nah, silakan dikomentari. Mungkin ada dari Bang Akademik Kristologi atau Bang Juma. Silakan. Sebentar Bang, ini timernya masih ada waktu nih Bang. Masih ada 3 menit lagi, silakan. Saya ya host ya. Silakan. Gini Bang Juma. Saya nggak ke masalah-masalah lain, ke masalah tadi. Ini bagi saya lebih penting gitu ya. Jadi ini menyangkut tentang wawasan kebangsaan gitu ya kan. Dengan ini, dengan tanggal 25 ini ada hal-hal yang dulunya nggak menjadi masalah dulunya nggak masalah. Mungkin Bang Juma sepanjang hidup Bang Juma pasti ada mengucapkan selamat Natal, ada nggak ya selamat Natal sepanjang hidup gitu kepada teman-teman yang merayakan gitu ya. Saya yakin pasti ada. Nah, kenapa ada? Karena sosialisasi akan ayat ini kan belum lama didengungkan. Saya menekankan ini menyangkut tentang wawasan kebangsaan. Jadi Bang Juma justru nanti ya ketika Bang Juma menekankan ini timbul hal-hal yang negatif lagi. Contohnya begini, statement Bang Juma tadi itu mengatakan kenapa justru Muslim yang ikut-ikutan mengucapkan kan gitu. Nah kalau wawasan kebangsaan di Indonesia ini ya Bang Juma ya, saya yakin pejabat-pejabat kita mulai tingkat ya, kalau yang pejabat kita mulai tingkat ya, kalau yang pejabat kita mulai tingkat ya. Jadi pasti mengucapkan lah, kita lihat lah pasti ada ya kan. Nah kalau itu contoh lah yang paling tinggi Pak Jokowi pasti ada mengucapkan ya kan selamat Natal segala macam. Nah kalau Bang Juma mengatakan dengan keyakinan akidah seperti itu kan, nah maksud saya itu kan menimbulkan itu tadi ketidaknyamanan dan hubungan yang nggak enak gitu. Ini menyangkut tentang wawasan kebangsaan kita supaya dalam kebinekaan tunggal ika kita itu kita bisa
jalan dengan senyaman-nyamannya lah, ya kan, tanpa kita ada sesuatu yang ada di dalam yang disimpan-simpan gitu. Jadi saya misalnya kan punya teman gitu, saya yang mengucapkan itu kok ini enggak gitu ya, dia agak mungkin gimana gitu ya kan. Jadi dia nggak enak, saya pun juga ikut nggak enak gitu loh. Ini apa namanya, bagi saya itu sesuatu yang janggal gitu. Dulunya enggak, ini timbul seperti ini. Nah, begitu Bang Juma. Kalau masalah yang Bang Juma tentang itu tadi, pengetahuan keilahian, saya enggak gitu. Silakan yang lain. Saya hanya menekankan wawasan kebangsaan kita, Bang Juma, dalam hidup kita di dalam pendidikan kebalikan ini. Demikian Bang Juma. Oke, makasih sebentar. Sebelum ke Muslim, assalamualaikum Pak Imanes. Pak Imanes mungkin bisa bantu ini timernya Pak Imanes. Bisa. Assalamualaikum Oke, dulu. oke, silakan. Ada yang 5 menit ya. dengung itu, ada yang dengung, Ded. Oke, silakan lanjut. Halo? Giliran siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar timernya nih lagi di Pak Imanes. Oke. Pak Imanes, halo? Itu? Halo? Belum nampak Pak Imanes, belum nampak timernya. Belum nampak. Ya. Oke. Silakan lanjut dari Muslim, Bang Zuma dulu atau Bang Farudin, silakan. Bagi Bebas. 2 ya, 5 menit. Oh, bagi Biar Bang Fahrudin silakan. Oke, terkait dengan masalahan Natal itu adalah tradisi. Tentu saja dari adanya Pak Yakin di sini harus mempelajari apa itu tradisi. Ketika hal tersebut tidak sama sekali dijelaskan, ambiar, abu-abu. Dan atas nama kebangsaan bukan berarti mencampur adukan akidah Islam. Itu Pak. Bangsa manapun tidak layak, tidak sah, tidak memiliki otoritas untuk mencampuri akidah agama manapun, terlebih Islam. Itu yang terjadi Pak, harus dipahami pula. Oleh karena itu, ketika Anda menyatakan tadi bilang bahwa Natal ini adalah tradisi dan tradisi, hingga pada akhirnya Anda pun merasa kebingungan, lalu bertanya tadi kepada Bang Zuma, lalu tanggal berapa sih? Itu tidak masalah bagi kami, mau tanggal berapa silahkan, tetapi dari adanya makna itulah yang kami tolak. Terlebih tadi dijelaskan oleh Kang Mas sendiri, 100% Tuhan, 100% manusia. Oke, saya kasih data. Ya, saya kasih data. Terkait tentang adanya mungkin kebingungan dari pihak Oten ya, atau istilahnya orang Kristen. Jika Anda memiliki dari adanya sumber ini, silakan cek ya Pak, siapa ini teh? Yang Pak Yakin pasti masuk surga. Dan juga dari adanya Kristen yang lain ya. Nih, saya kasih data. Sahabat Gembala, nomor 415. Ini covernya. Dan Anda cek pada halaman ke-28. Oke, saya bacakan. Perbedaan tradisi dengan arti Natal yang sebenarnya. Kemungkinan kita semua tahu bahwa 25 Desember biasa diduga sebagai hari raya kaum kafir kerajaan Romawi kuno. Memang pada waktu kekristenan menjadi agama negara. Kebiasaan menghormati dewa pada waktu itu sukar ditinggalkan oleh masyarakat Roma yang sudah menjadi Kristen. Karena itu, pada tahun 336 Masehi, pemimpin gereja mengalihkan perhatian mereka dengan menjadikan perayaan Dewa Matahari sebagai peringatan kelahiran Tuhan Yesus. Di sini jelas ya. Jadi dialihkan oleh pemimpin gereja sendiri. Dan hal tersebut terbukti dari apa yang disampaikan oleh adanya ini Samuel Benyamin Haq sebagai dari adanya posisi pengawas Lembaga Alkitab Indonesia pada halaman, saya teman-teman cek halaman 50 di sini ya. Di sini dinyatakan bahwa perlu dicatat kebiasaan untuk merayakan kelahiran Yesus sendiri pada tanggal 25 Desember baru dilakukan pada abad ke-3 atau abad ke
4 Masehi. Sesudah Masehi di sini. Artinya di sini ternyata posisi penyembahan Dewa Matahari itu saingan dengan pihak Oten sendiri. Saingan untuk posisi Jumaat. Silakan Bang Zuma. Maaf terlalu panjang. Karena Iya, baik. Silakan. Baik. Ya, jadi berbicara mengenai wawasan kenegaraan, Pak. Justru negara kita itu menjamin ya pemeluknya untuk memeluk agama masing-masing. Jadi bukanlah dikatakan bahwasanya kita itu sebagai warga negara menyalahi hukum dan aturan negara ketika kita tidak mengucapkan hari raya keagamaan saudara-saudara kita di luar agama kita. Itu tidak ada kaidahnya berdasarkan hukum ataupun apa yang kemudian dijadikan sebagai dasar pijakan di dalam memaknai wawasan berbangsa dan bernegara. Lalu ketika tadi sebelum saya masuk ke sana dikatakan bahwasanya sisi keilahian Yesus itu karena dia tidak memiliki ayah. Saya katakan coba Anda buka kitab saudara Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jadi mau-maunya Tuhan. Dia datang tanpa ayah seperti seperti Adam, tanpa ibu seperti Hawa, atau tanpa ayah seperti Yesus. Itu kehendak Allah yang Maha Kuasa, terserah dia. Makanya yang lahir tanpa ayah itu pun mengakui dengan lisannya, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Selesai di sana. Jadi konsep keilahiannya gugur. Karena dia tidak maha berkehendak. Ternyata kedatangannya ada otoritas tertinggi yang kemudian menginginkan dia datang. Kemudian ketika saudara mengatakan sisi keilahiannya membangkitkan orang mati, meredahkan badai dan seterusnya, saya katakan poin-poin itu dibantah sendiri kalau itu dianggap sebagai sisi keilahian. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Diperkuat Yohanes 5 nomor 36, segala pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti poin yang menjadikan dia punya sisi keilahian, menurut dia Sang Yesus itu semua pekerjaan yang diamanahkan Tuhan untuk ia lakukan. Itu Pak. Waktu habis. Kalau saran saya iya. 10 menit gimana Bang Dedi? Karena kan dibagi dua ya. Karena dibagi dua nggak kerasa. Apalagi saya menampakkan data cetak yang harus tampakkan. 10 menit gitu ya. Iya, karena Kesepakatannya tadi dari pun ke saya ini. nampakkan datanya masih ada yang nganggap hoak. Yang di bawah itu Oten. 8 menit aja 10 menit Pak, gimana? kayaknya. Bang, jangan ya. Berapa? 8 menit lah. Jadi bisa 44 atau 55 silakan bebas. 5 menit terlalu pendek ya. Nggak kerasa tuh. 8 menit jadi 4 menit gitu. Oke. Iya, 8 menit ya. Satu orang 4 menit, satu orang 4 menit gitu. Oke lah. Ini ngerubahnya gimana lagi? Pakai stopwatch aja Pak. Stopwatch ini aja online. Di Google stopwatch online. Itu lo bisa tek-tek langsung gitu. Dah. Oke, silakan yang dari tim Kristen. Pak Joni Sembiring dan ini Kang Mas. Maaf berarti Pak Yakin juga sama 5 menit dulu ya. Seperti itu. Jadi biar adil juga. 5 menit dulu ya. Iya 5 menit dulu biar adil. Gak apa-apa, ya nanti sisakan 3 menit. Gak apa-apa, timernya tetap 8, nanti sisakan 3 menit dulu aja. Oke, silakan lanjut. Ya, begini, pembahasan dibatasi itu Natal dan sisi keilahian ya. Begini, Pak Akademik dengan Bang Juma ini ada ketidakcocokan saya lihat. Bang Juma itu tidak mempermasalahkan, Bang Juma tadinya awalnya tidak mempermasalahkan tanggal. Kemudian dia mempermasalahkan tanggal 25. Kenapa enggak tanggal 1 bulan 1 atau tanggal 12 Juli pas ulang tahun Bang Juma? Ini tidak konsisten ini. Jadi yang mau dipegang ini yang mana gitu ya? Tolong dipertegas gitu. Masalah tanggal kah 25 ini atau bukan masalah tanggalnya atau akidahnya gitu ya. Jadi Bang Akademik jangan dengan Bang Juma jangan bertolak belakang gitu loh. Jadi saya bisa dapat nyimpulkan gitu yang mana. Nah, kemudian masalah yang saya mau tekankan itu ya, ini kan fakta saya hidup sudah mau hampir setengah abad gitu ya. Dulu ini nggak ada masalah gitu loh. Yang saya masalahkan tuh fakta nyata gitu ya.
mau akidah kayak mau apa gitu ya. Saya bukan itu, bukan menekankan ke situ. Fakta nyata gitu ya, bahwa dulu-dulu nggak ada masalah gitu ya. Kenapa saat ini menjadi masalah gitu loh. Nah ini kenapa masalah tuh ditimbulkan gitu loh. Masalah tuh kok ditimbulkan gitu. Kita kan mestinya ya maaf ngomong bukan masalah akidah yang saya mau tekankan ya. Kok timbul masalah di dalam bangsa kita gitu loh dengan masalah hal-hal seperti ini. Ini kenapa? Kenapa mesti ditimbulkan gitu kan? Apakah ini mana yang lebih baik gitu ya? Menilainya gitu ya kan? Nah, ini mesti dicermati gitu ya maksud saya, supaya kita ini dalam berbangsa dengan bermacam agama dan suku itu bisa langgeng gitu ya selama-lamanya gitu. Nah, sampai Tuhan datang. Nah, itu maksud saya. Jadi nanti hal-hal lain lagi timbul lagi. Saya itu bingung saya jadinya. Fakta dulu itu nggak ada masalah gitu ya. Nah, kalau kami nih mau mengucapkan apa? Idul Fitri, Bang Juma selamat Idul Fitri boleh. Mau mengucapkan apa lagi boleh, nggak ada masalah. Supaya kami ini memang toleransinya tuh memang tinggi gitu loh. Kami bisa saja mengucapkan apa saja, yang penting itu sopan santun ya kan. Nah, karena sebab kita hidup ini bertetangga gitu. Bertetangga tetapi beda gitu. Nah, sama-sama tetapi beda ini yang sulit untuk dijalankan gitu ya. Nah, saya maunya solusinya gimana? Coba solusi. Tadi Bang Juma kasih solusi. Kita bisa dalam bisnis usaha, dan Bang Juma sampai contohkan dia punya abang angkat gitu ya, ketika mau sholat Jumat dia mengingatkan, demikian juga sebaliknya. Solusinya seperti itu. Nah, itu sifat pribadi ya Bang Juma dengan abang angkatnya. Nah, Bang Juma kan apologet yang kita sudah ketahui berkelas lah, anggaplah gitu ya. Nah, solusi dalam hal-hal ini yang lebih luas lagi, dalam satu wawasan pandangan yang lebih luas lagi, bagaimana supaya ketidaknyamanan ini bisa hilang gitu loh. Sampai saat ini belum hilang gitu. Solusinya gimana coba? Jadi saya menanyakan tentang hal-hal kebangsaan ini supaya kita bisa berjalan dengan enak. Kalau pribadi itu oke gitu. Banyak sih dalam pribadi Muslim dengan kita Kristen tentang Udah 5 menit, Dad. Oke, lanjut. Oke, begitu aja. Silakan. Iya, saya mau menjawab Bang Juma dari sisi keilahian Yesus ya. Nah, memang betul Yesus adalah utusan ya. Itu ada tertulis juga di dalam kitab suci. Jadi untuk memahami itu, kita bagi kami orang Kristen, umat Kristen adalah kita mengimani bahwa Tritunggal, bahwa itu adalah Allah. Waktu Ya, habis. tadi menitnya berapa tadi? 8 menit ya? 8 menit bagi 5 dua. menit, iya 8 menit. Karena tadi gini Pak, tadi kan yang dari Muslim 5 menit dulu, otomatis Oh, kan yang iya, dari iya. Kristen 5 menit juga. Oke, Nah, oke. karena tadi kita bang setting waktu lagi, nah setelah ini baru 8 menit. Paham ya? Oke, silakan dari tim Muslim, dari Bang Zuma dulu atau dari Bang Farudin, silakan. Silakan Bang Zuma. Makasih Bang. Jadi gini Pak, Islam itu akan sangat mendudukkan, memprioritaskan saudara-saudara Kristen dalam hal keyakinan. Ketika teman-teman Kristen itu mendudukkan keyakinannya tanpa harus kemudian meminta umat Islam itu terlibat di dalam keyakinannya, kan gitu. Nah, Bapak mengatakan kami orang Kristen bisa kok mengucapkan Idul Fitri. Yes, emang bisa. Idul Fitri itu bukan mengucapkan selamat lahirnya Tuhan menjadi manusia. Beda Pak. Kalau Natal muatannya jelas.
itu adalah pengucapan terhadap keimanan teman Kristen. Yesus adalah 100% ilahi. Manusia yang punya sisi keilahian, punya sisi ketuhanan. Masa sih umat Islam diminta untuk mengucapkan itu? Nah, lalu bagaimana dengan wawasan kenegaraan kita? Pemimpin boleh. Silakan pemimpin ketika untuk mendamaikan rakyatnya mengucapkan hal seperti itu, silakan. La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarkum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan Allah tidak melarang kamu berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Pemerintah, Pak, posisinya kudu harus wajib adil terhadap Islam, terhadap Kristen, terhadap Hindu, terhadap semua rakyatnya. Boleh dia ngucapin itu sebagai pemimpin. Ada kaidahnya, tidak masalah. Tapi kalau kita yang awam, yang di bawah ini, ngapain? Untuk apa? Jujur saya katakan, Pak, tadi saya ngechat ke kakak, ke abang angkat saya, Kristen. Saya bacakan chat saya, Pak, ya. Semangat pagi KC-ku. KC itu orang Makassar, kakakku, abangku. Ya, semangat pagi abangku. Di hari yang spesial ini dalam hidupmu, hari spesial dalam hidupmu ini, izinkan adekmu ini mengucapkan kiranya Tuhan yang Maha Esa memberikan kemudahan dalam segala urusanmu yang baik tentang keduniaan dan senantiasa menjadi visioner dalam keluarga dan dalam bisnis. Amin. Salah doa itu? Salah ucapan itu? Tidak. Di hari yang spesial untukmu ini, nah, ku kembalikan kepada hari spesialnya. Saya nggak terlibat di dalam perayaannya. Saya tidak berkongkol di dalam pengucapan tentang lahirnya Yesus yang 100% ilahi. Saya katakan, yang spesial untukmu. Ini justru lebih indah kalimatnya. Abangku, di hari yang spesial untukmu ini, bukan spesial untukku, bukan untuk kita, tapi untukmu aja. Izinkan adekmu mendoakanmu, kiranya bisnismu, usahamu diberkati oleh Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau sudah Tuhan Maha Esa, berarti pasti Allah, karena hanya Allah yang esa. Gitu, Bang. Jadi kita tidak perlu kemudian, wah, ini akan kacau negara. Tidak, Islam itu rahmatan lil alamin. Yang Anda takutkan itu adalah gontot-gontotan ketika kemudian orang semua tidak boleh waktu timer. Oke, ya. Jadi yang Anda takutkan itu ketika kami umat Islam itu tidak mengucapkan hari Natal seakan-akan kami benci. Tidak. Kami sayang kepada teman-teman Kristen dan negara boleh menyaksikan itu. Negara boleh punya catatan-catatan tinta emas betapa umat Islam yang mayoritas sangat mencintai, menyayangi, mengayomi, melindungi saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air meskipun mereka bukan Islam. Itu fakta di lapangan, Pak. Itu fakta. Dan Bapak sebagai warga negara pun pasti meyakini itu. Silakan Abang Fahrudin. Baik, terima kasih. Nah, terkait dari apa yang tadi disampaikan, dari adanya masalah hal yang saya dengan Bang Zuma itu adanya sebuah ketidaksinkronan bagi saya. Maaf, Anda salah memahami. Sejak awal, bagi saya, bebas mau hari apapun. Tetapi masalahnya, makna buat Anda itu apa? Buat kalian itu apa? Dan saya memberikan bukti dari catatan yang saya memiliki. Di mana kalian, pihak OTN, tidak memiliki data yang saya miliki. Nih, saya kasih lagi ya. Terkait tentang apa yang tadi saya sampaikan di sini, ini sumbernya dari siapa ini? Dari pihak kalian. Diakui bahwa ini ternyata halaman ke-28 itu berdasarkan dari adanya agama apa ini? Mitra. Agama mana itu? Penyembah dewa matahari. Hingga pada akhirnya oleh otoritas pihak kerja sendiri itu dialihkan kepada kelahiran Tuhan. Dan itu pun dilihat bisa di sini diverifikasi, Anda cek ini. Jadi bukan hoax. Cek nama di LAI. Ada nama ini. Samuel Benjamin Haq. Dia siapa? Pengawas dari pihak LAI. Dan itu ternyata sinkron dengan data yang kami sampaikan. Bahwa di sini, ya, cek sejarah filsafat barat. Di halaman 382 ternyata agama Mitras
yang dewa matahari itu ternyata saingan dengan adanya pihak Oten. 3 Masehi. Cek, kalau saya kasih 382 halamannya. Artinya bahwa posisi dari adanya pihak Oten yang merayakan tanggal 25 itu tidak seragam. Saran saya, home pimpa dulu deh sesama kalian. Baru membahas tentang masalah hal kami. Dan terkait tentang Anda, Kang Mas, mengenai adanya dia itu Tuhan, dia bisa ke langit, ke surga. Ketika Anda ngecek tentang apa yang Anda sampaikan, dan otomatis saya yakin Anda memiliki ini sih, kalau seandainya punya ya, Anda akan malu sendiri. Kenapa demikian? Nih, catatan teks yang ada, Mark pasal 16 ayat 19-20. Ternyata 2 naskah yang paling dapat dipercaya dari perjanjian baru Yunani mengakhiri dari adanya Mark ayat 6 pasal 16 ayat 8. Tidak ada, cuma ada Vatikanus dan Sinaiticus. Di halaman 268 artinya ada Tuhan ke langit menurut Anda. Bisa dikatakan ini merupakan catatan yang sejak awal tidak ada. Adanya penamaan tersebut berarti sesudah Vatikanus dan Sinaiticus. Itu yang disebut sebagai Tuhan karena dia terbang atau ke surga. Sesuatu hal yang tidak masuk akal dan sesuatu hal yang terbukti bertentangan dengan sumber-sumber Anda sendiri. Pertanyaan saya simpel. Ketika saya kasih data-data kepada Anda itu majalah, itu buku, tafsir, yakin dengan Kang Mas punya datanya enggak? Yang saya miliki, yang saya bimbing dengan halamannya 100% dan 1.000.000% saya yakin Anda nggak punya. Artinya di sini Anda hanya ngotot terkait tentang masalah hal itu, tapi Anda nggak memiliki datanya. Sedangkan kami memiliki datanya dan bukan berarti kami dengan Bang Zuma berbeda pendapat. Justru menegaskan bahwa terkait tentang keyakinan Anda tentang Natal itu tidak ada dasar sama sekali, lemah. Oleh karena itu home pimpa dulu dengan pihak ortodok yang merayakan tanggal 6 Januari. Terima kasih. Oke, Dad, waktu habis, Dad. Waktu habis, silakan. Buat tim Kristen 8 menit, silakan. Ya, terima kasih Bang Dedi ya. Saya menjawab dari sisi keilahian Yesus dulu. Nah, kalau kita memahami iman Kristen adalah bagaimana kita memahami Tritunggal tadi. Nah, manusia tidak bisa menjangkau Tuhan. Akal pikiran manusia tidak bisa menjangkau Tuhan. Nah, kalau keyakinan kami bagaimana Tritunggal adalah salah satu iman dasar kami, yaitu bagaimana di dalam 1 Yohanes 1-3 pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan dia bersama-sama dengan Allah, dan dia menjelma sebagai manusia. Nah, itu dasar kami. Bagaimana dia Allah bisa menjelma sebagai manusia. Kemahakuasaan Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Nah, makanya saya bilang kita tidak bisa menjangkau Tuhan secara akal dan pikiran. Kalau kita bisa menganalogikan, melogikakan Tuhan, kita udah sama dengan Tuhan dong. Nah, saya garis bawahi di situ. Nah, kalau kita bisa menuliskan atau menarasikan Tuhan itu, kita lebih dari Tuhan. Justru itu bagaimana kami lebih percaya bahwa kemahakuasaan Tuhan bisa menjelma sebagai manusia, yaitu ya dikandung dari Roh Kudus, dan dia dalam hidupnya bagaimana dia mengajar bangsa Israel supaya bertobat, mengabarkan Injil. Dan dalam ajarannya dia mengajarkan kasih. Bagaimana dia menyempurnakan hukum Taurat yang diajarkan Musa. Contohnya, kalau Musa mengajarkan kasihilah kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Nah, Yesus menggenapi hukum Taurat, menyempurnakan hukum Taurat itu, kasihilah sesamamu manusia dan kasihilah musuhmu. Dia menyempurnakan, mengajar yang lebih baik lagi. Nah, di akhir hidupnya dia harus mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa manusia tadi. Jadi banyak keilahiannya, tergantung kita mengimaninya. Nah, dulu juga di abad ketiga 325 seorang imam Arius juga bertentangan dengan sama persisnya dengan Bang Juma, Imam Arius, bahwa manusia itu Yesus itu adalah manusia, tidak ada ilahinya.
bukan Bang Juma aja yang bertentangan, sama ada juga di zaman-zaman dulu. Nah, oleh karena itu lahirlah Konsili Nicea ya, bagaimana itu lahir Tritunggal. Nah, bagaimana Yesus ada ilahinya. Kami memutuskan supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan di masyarakat tersebut. Jadi kalau ada Bang Juma mengatakan dia nggak ilahi, ya silakan, terserah, nggak ada masalah bagi kami. Mungkin itu suatu perbedaan yang indah. Mungkin di situ Bang Juma. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan, Bang Akademik, kita itu nggak, kalau Bang Akademik tampilkan fakta buku-buku apa gitu ya, kita itu tadi nggak jadi patokan itu. Dan pembahasannya itu kan sudah dipahami tadi, sudah dijelaskan bahwa masalah tanggal 25 tuh kenapa itu kita bukan mempermasalahkan itu, nggak pembahasannya ke situ. Yang jadi masalah yang saya tanyakan itu ya kan, tadi poinnya bahwa saya sudah lengkap, udah setuju bahwa kami itu bukan mendustai gitu ya, itu sudah oke, dapat dipahami. Bang Juma juga setuju. Nah, yang kemudian masalah akidah yang tentang anak Allah, ya itu saya nggak mau komen lagi lah. Tetapi yang pentingnya bahwa kami bukan mendusta, dan yang saya tanyakan yang belum dijawab yaitu ini fakta. Saya mau nanya ke Pak Akademik atau Bang Juma, ini belum dijawab nih. Ini fakta maksud saya nih, fakta nyata. Ini bukan kutipan-kutipan ayat, enggak, fakta nyata. Dulu kan nggak ada masalah gitu ya. Dulu itu nggak ada masalah tanggal 25 ini. Saya nggak tahu nih Bang Juma dengan Bang Akademik ini usianya berapa. Coba ingat-ingat dulu tuh tahun 80, 85, 90 lah mungkinnya sampai segitu. Itu nggak ada masalah. Tolong ini dijawab gitu ya. Kenapa saat ini jadi masalah gitu ya kan? Jadi masalah nggak boleh gitu. Kenapa dulu enggak gitu? Itu yang saya mau tanya, ini fakta gitu. Nah, kemudian saya mau jawab ini aja tentang keilahian. Jadi dua. Keilahian Yesus itu, dia dapat mengampuni dosa, itu tingkatan yang paling tinggi, dapat mengampuni dosa, dan saat ini dia ada di surga. Dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu nggak ada lawan. Itu tidak ada satupun manusia yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan dapat mengampuni dosa. Soal mujizat mungkin banyak lah. Tak punya bapak, tak punya ibu mungkin masih ada. Demikian. Host, makasih. Masih ada 2 menit lagi. Silakan Kang Mas mau tambahkan. Ya, jadi Bang Juma, sebelum Bang Juma bertentangan bahwa Yesus itu manusia, di abad ketiga di tahun 325 dari seorang Katolik, imam dia seorang Katolik bernama Arius ya, dia bertentangan bahwa Yesus itu adalah manusia katanya. Nah, nggak ada ilahinya katanya. Nah, makanya dia adalah orang yang sesat. Dikatakan di dalam konsili itu dia dikeluarkan dari imamnya. Nah, dia hanya memandang dia sebagai manusia, tetapi tidak memandang ada ilahi. Itu udah sesat, karena dia tidak meyakini di Yohanes 1 ayat 1-3, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu menjadi manusia. Nah, di situ dia bagaimana banyak orang juga ya, dia mau menganalogikan, mau menarasikan bahwa Yesus itu manusia gitu. Padahal tidak. Bagaimana bisa Yesus tanpa ada perkawinan, Yesus dikandung dari Roh Kudus, dia bisa bangkit, dia bisa naik ke sorga, dia mengampuni, kelahirannya adalah dinanti-nantikan sebagai juru selamat untuk pengampunan dosa. Ya, begitu Bang Juma. Terima kasih. Oke, masih 45 detik. Dia masukkan atau gimana? Udah deh, nggak apa-apa deh. Oke.
Oke, silakan buat tim Muslim dari Bang Zuman dulu atau Bang Farudin, Silakan Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Baik. Pernyataan saudara, akal manusia tidak mampu kemudian menggapai atau mengungkapkan, ya, menjangkau Tuhan. Akal manusia tidak mampu menjangkau Tuhan, kata saudara. Tapi akal manusia mampu menjangkau Yesus. Dengan kata lain, Yesus bukan Tuhan, Pak. Akal manusia tidak mampu menjangkau Yesus. Tapi akal manusia tidak mampu menjangkau Tuhan. Tapi manusia mampu menjangkau Yesus. Yesus itu manusia 100%. Bisa kita jangkau dari aspek mananya? Kelahirannya itu mujizat. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, berarti atas kehendak Tuhan. Mujizat, Yohanes 8 nomor 42. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan Yesus ke sorga, itu sisi keilahian. Kita harus tahu dan jujur mengakui, inilah yang saya katakan, kenapa berdusta di dalam Islam itu dilarang. Karena ketika kita sudah berbicara mengenai sesuatu yang pokok poinnya adalah masalah daripada masalah usuluddin dalam sebuah agama, pokok agama, akidah, kita berani berbohong, maka itu akan berbias kepada kebohongan-kebohongan yang lain. Anda mengatakan Yesus satu-satunya terangkat. Padahal di dalam kitab saudara, Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Diangkat kemana dia? Kejadian 5 nomor 24. Belum lagi Elia. Elia juga terangkat ke sorga. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Jadi semua gugur. Keilahian yang Anda menganggap Anda dudukkan kepada Yesus justru membenarkan Al-Quran. Barang siapa yang mengada-adakan kebohongan, maka ya hidupnya akan senantiasa bergelut dengan kebohongan. Ini terbukti kita temukan malam ini. Andai saja Anda diinterogasi oleh pihak berwajib, Anda sudah keciduk karena Anda menyatakan sesuatu yang tidak benar. Kemudian, ketika saudara mengatakan Yesus itu mengampuni dosa, saya bantu nih. Matius 9 nomor 6, Matius 2 nomor 10, Lukas 5 nomor 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tapi apakah demikian adanya? Tidak. Yesus tidak berkuasa mengampuni dosa. Dia justru harus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa manusia kepada siapa? Kepada Sang Bapa. Dia hanya alat yang digunakan untuk menebus, bukan penghapus dosa itu. Justru lebih hebat baginda Rasulullah Muhammad SAW jika hal itu yang kita gunakan. Wa yuzakkihim, kata Allah. Rasulullah Muhammad SAW mensucikan umatnya. Kalau mensucikan lebih daripada penebusan dosa. Rasulullah Muhammad SAW tidak perlu mati di atas tiang salib. Dia hanya mengajarkan, puasalah kalian, maka puasamu itu akan menggugurkan dosa-dosamu. Selesai. Wa yuzakkihim. Rasulullah itu wa yuzakkihim. Mensucikan umatnya, mensucikan manusia. Tidak perlu dia mati di atas tiang salib. Sementara yang Anda katakan mengampuni dosa, dari aspek mananya dia mampu mengampuni dosa, Pak? Ini pernyataan penulis, Matius, Markus, Lukas. Yesus tidak pernah mengatakan, aku telah mengampuni dosamu. Anda boleh tunjukkan satu dalil kalau ada. Dia mengatakan, dosamu telah diampuni. Siapa yang mengampuni? Bapa. Kok bukan Yesus? Ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Valid itu. Sehingga ketika Anda mengatakan dia mengampuni dosa, dia naik ke surga, gugur keilahiannya, sama sekali gugur. Silakan Bang Farudin. Baik, terima kasih. Oke. Atas apa yang ditanyakan oleh yakin pasti masuk surga ya. Tolong dong, ketika Anda cuma sekedar bertanya seakan-akan ini adalah permasalahan atau adanya kerusuhan, saya kira suatu hal yang gimana ya, pemikirannya maaf ya, agak-agak nggak sinkron. Dan Anda pun tidak memahami bagaimana realitas ada di dalam Islam sendiri. Saya kasih bukti, saya kasih contoh. Anda bertanya tadi, apakah ada tahun 80-an, 90-an nih? Saya kasih contoh, saya kasih bukti ya. Sekalian dibacakan.
Bang Farudin, jangan suaranya hilang Nggak ada suaranya Bang Farudin. Bang Farudin kalau Bang dengar Farudin, nggak ada suaranya. Jelas Bang nggak? Farud nggak ada suaranya. Ada nggak? Sekarang ada, sekarang ada. oh ini Ada suaranya nggak? Ada, Oke, ada. oke. Oke, silakan. Baik. Nih ya. Nih. Oke. Ternyata ini tahu fatwa MUI loh. 7 Maret 1981 mengeluarkan fatwa perayaan Natal bersama tentang haramnya hukum bagi umat Islam untuk melaksanakan dan mengikuti perayaan Natal karena termasuk dalam perkara subhat. Ketika seseorang mengucapkan hari Natal saja, maka dia sudah ikut melakukan perayaan. Cuma sekedar mengucapkan selamat, itu ya. Ini sudah ada, Pak. Yang menjadi masalahnya, Bapak tahu ini enggak? Kalau Bapak tahu, lalu bertanya kepada kami, berarti Anda yakin pasti masuk. Wow, pura-pura tidak tahu. Berarti Anda sedang melakukan kebohongan atau pembodohan kepada publik. Jika memang Anda sebenarnya sudah tahu ini, Komisi Fatwa MUI 7 Maret 1981. Ini tahun 80-an, Pak. Nah, lalu Anda tadi berkilah, kita nggak menggunakan buku. Iya, kami tahu Anda itu siapa, pihak Protestan. Karena Anda sendiri hanya menggunakan Bible dan menggunakan penafsiran sendiri. Jika Anda menolak buku-buku dari pihak kalian, dengan alasan itu, tolong kepada para pendeta yang belajar di sekolah tinggi teologi, yang mereka sendiri menggunakan buku-buku kalian sendiri, tafsiran sendiri, sebagaimana kami menggunakan, kritisi pula yang ada di sekolah tinggi teologi. Ketika kami menggunakan data-data dari Anda, lalu Anda menolak, tentu saja Anda bisa dinyatakan rendah literasi. Bagaimana mungkin diskusi bisa berjalan dengan efisien, efektif, dan juga akademis ketika data-data yang Anda sampaikan sendiri nol. Oleh karena itu kami menghindari adanya fitnah, makanya menampakkan sumber-sumber dari data kalian sendiri. Lalu Anda menolaknya, wajar. Karena Anda sendiri rendah literasi. Jadi tolong jangan salahkan kami, salahkan diri sendiri yang rendah literasi. Dan terkait dari apa yang tadi disampaikan oleh saudara Kang Mas, termasuk juga dari adanya yakin, tentang masalah Natal sendiri. Nih, sebelum saya habis waktunya, Anda semua cek. Ya, belilah buku ini, murah, nggak sampai 100.000, BPK ya. Masa saya punya, kalian nggak punya? Saya bacakan di sini. Halaman ke-51, ya. Oke, Buram. Tanggal 25 Desember ini bersaing dengan perayaan kafir yang relatif baru tentang matahari yang tak tertaklukkan. Artinya murni bahwa terkait dari adanya agama mitra dengan Oten itu bersaing untuk mendapatkan sesama jemaat. Makanya sama-sama tanggal 25 Desember. Nih, ini sumbernya. Mau menerima? Silahkan. Yang pasti kami selalu berdasarkan basis data, no hoax, nggak seperti Anda memberikan pernyataan tanpa data. Terima kasih. Oke, waktu habis. Baik, Lanjut, ya. Ded. Silakan lanjut tim Kristen 8 menit silakan. Ya, baik ya. Nah, dasar iman dari orang Kristen ada Alkitab, bukan buku-buku pengantar atau buku-buku buatan manusia ya. Nah, banyak ya buku-buku yang menyesatkan atau menyimpang dari Alkitab. Itu ya kami harus pahami juga. Ya, banyak juga yang menentang Yesus itu. Kami harus sadar juga. Dan itu suatu perbedaan, boleh. Ya, bukan berarti iman kami pudar ya. Nah, untuk membantah tadi Bang Juma ya, saya bantah. Tunjukkan dulu dalilnya bagaimana Yesus bisa mengampuni dosa. Nah, oke, saya buka di Matius 26 ayat 28. Inilah tubuh dan darahku yang dikenang bagimu untuk pengampunan dosa. Mungkin saya lagi di luar ya, tapi karena saya di rumah makan, jadi saya nggak tahu. Tapi intinya adalah pengampunan dosa. Di Matius 26 ayat 28. Nah, itulah buktinya bahwa kedatangan Yesus adalah untuk pengampunan dosa manusia. Bagaimana Tuhan mengampuni umatnya itu harus dibayar dengan darah. Enggak hanya serta-merta, sudah saya ampuni kamu. Tidak. Memang dosa harus tetapi karena kasih Tuhan, kasih Allah harus dibayar dulu. Dia harus menjelma sebagai manusia. Ya, ini loh saya bayar
dengan kedatangan Yesus. Udah lunas. Nah, dosa juga adalah itu memutus hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dengan kematian Yesus, pulihlah hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, mereka bisa bersatu dengan Tuhan. Di zaman Musa ya, untuk mengampuni dosa kita harus mengorbankan anak domba. Bukan manusia yang harus dikorbankan, tetapi anak domba. Nah, Tuhan mau ada pengampunan dosa, di situ ada anak domba. Nah, di zaman Perjanjian Baru, anak domba Yesus juga disebut anak domba yang tak berdosa. Itulah untuk menghapus dosa manusia. Yesus itu tadi. Nah, bagaimana kok Tuhan harus dihukum? Nah, itulah kemahakuasaan Tuhan tadi. Dia bisa, serba bisa. Namanya sudah maha kuasa ya. Nah, bagaimana Tuhan itu bisa menjelma sebagai apa saja? Makanya kita tidak bisa menjangkau kemahakuasaan Tuhan. Kalau kita bisa menjangkau itu, aduh, kita luar biasa. Ya, kita luar biasa, lebih dari Tuhan kalau kita bisa menjangkau kemahakuasaan Tuhan. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, saya Lanjut sambung Pak ya. Yakin. Jadi begini, mati, bangkit, dan naik. Satu paket disebut, Pak Bang Juma. Mati, bangkit, dan naik. Tidak ada satupun, kalau Elia, dia tidak mati. Mati, bangkit, dan naik. Nah, inilah sisi keilahiannya. Dan ditambahkan tadi oleh Pak Hamas, yaitu dapat mengampuni dosa. Kalau hanya ngomong, disucikan, nggak bisa. Konsekuensi dosa itu adalah penghukuman. Sebab upah dosa ialah maut. Bukan hanya dosa, kesalahan itu mesti dihukumkan supaya selesai. Nggak bisa dengan kata maaf saja. Kalau kita sesama kita bisa. Oh, saya salah, saya buat dosa, saya ngambil punyamu diam-diam, minta maaf, bisa selesai. Tetapi kepada Sang Maha Suci nggak bisa. Dia tidak toleransi akan hal seperti itu. Jadi dosa itu mesti dihukumkan. Inilah yang dipakai oleh banyak bangsa di dunia ini. Kalau warganya salah, itu dihukum. Contoh Bang Juma misalnya jalan pakai mobil, salah jalan, ditilang sama polisi lalu lintas. Bang Juma nggak bisa ngomong, oh saya ini kan apologet, banyak ngasih segala macam pembahasan. Lalu saya sumbang ke anak yatim piatu saja Pak. Atau saya mau taat kepada Tuhan, nggak bisa. Kesalahan itu dihukum dulu, tilang dulu. Inilah yang dipakai semua bangsa di dunia ini. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi dosa itu mesti dihukumkan. Nah, kami yang percaya dia dihukumkan itu bukan dia artinya dia tidak bisa mengampuni dosa, bukan. Justru dengan penghukuman itu dia menyelesaikan dosa. Itulah makanya dia dapat mengampuni dosa. Siapa yang percaya kepadanya bahwa dia mati di kayu salib dihukumkan untuk sebetulnya menggantikan keseluruhan dosa saya, dosa Bang Juma. Kalau Bang Juma percaya, Bang Juma diselamatkan. Kalau Bang Akademi percaya itu diselamatkan. Bukan hanya kata-kata, dia sudah lakukan itu sampai nyawanya. Nah, begitu. Jadi itulah keilahiannya. Kalau menjangkau manusia, menjangkau Yesus memang manusia bisa. Tetapi menjangkau keilahian memang nggak bisa. Nggak bisa semau kita gitu. Nah, oleh sebab itu, itu Tuhan bisa lakukan. Sudah dijelaskan tadi sama Kang Mas. Nah, jadi itu jelas penjelasannya. Tetapi yang saya mau ulang tanya tadi, Pak Akademik, masalah kenapa dulu itu nggak ada masalah.
itu kan bahasa yang disampaikan Pak Akademik itu masalah yang kami tidak ketahui gitu. Maksud saya kenapa ini jadi masalah timbul gitu loh. Dulu-dulu enggak gitu loh. Ini belum kejawab gitu loh. Apakah pengetahuannya belum sampai ke situ atau sosialisasinya gitu loh. Demikian Pak Os. Masih 1 Silakan. menit, silakan Kang Mas. Tambahkan. Masih 1 menit. Ya, buku-buku tadi, literasi tadi, itu bisa saja manusia membuat yang menyimpang ya, dengan ketidaksukaan kepada Yesus. Banyak contoh-contoh orang yang membuat buku itu. Nah, itu tidak kami pungkiri, bahkan nanti lebih banyak lagi. Ya, itu bukan dasar kami mengimaninya, tetapi dasar kami adalah kitab suci. Nah, dasar kami adalah iman kami adalah kitab suci. Jadi kalau buku-buku itu beredar banyak nanti, kita nggak sampai ke sana pemikiran kami. Ya, terima kasih. Oke. Di reset waktunya. Oke, buat langsung ke tim Muslim. Silakan Dari Bang Zuma atau Bang. Silakan Bang Zuma. Iya. Jadi disinilah yang saya katakan Al-Quran itu tidak pernah keliru ketika menyampaikan sebuah penyampaian terkait dengan kebenaran. Ya, orang yang sudah berani melakukan satu kebohongan itu akan berdampak kepada kebohongan berikutnya. Ketika saudara-saudara kita mengatakan Yesus itu adalah anak domba, faktanya Yesus itu adalah anak manusia. Dan pengakuan Yesus sendiri ketika ditanyai oleh imam, ya, dia mengatakan bahwa engkau telah mengatakan itu, kata Yesus. Sesungguhnya anak manusia, engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Di langit pun Pak, Yesus sebagai anak manusia. Anda mengatakan anak domba. Nah, sedangkan ketika ada pernyataan bahwa dia disebut anak domba untuk menebus dosa manusia, Yesus di zamannya mengajarkan penebusan persembahan itu harus berdasarkan terhadap pengajaran Nabi Musa. Baca Matius 8 nomor 4. Persembahkanlah persembahan sama seperti yang dilakukan oleh Musa. Musa tidak pernah mempersembahkan manusia dengan embel-embel anak domba dan seterusnya. Ketika Bapa mengambil Matius 26 nomor 28, sebab inilah darahku. Darah yang dimaksud Yesus di situ adalah anggur, Pak. Daging yang dimaksud oleh Yesus di situ adalah roti. Jadi itu adalah satu perkataan kalimat hiasan yang dilakukan oleh Yesus, di mana pertobatan itu adalah merupakan poin utama di dalam pengajaran Yesus. Nah, terkait dengan harus dengan darah. Bapak, di dalam kitabnya orang Yahudi, 2 Samuel 12 nomor 13, dosa Daud itu dihapuskan bukan dengan darah, tapi dengan cukup bertaubat. Artinya bahwasanya ketika kita mengatakan dosa itu harus dengan darah, faktanya tidak demikian. 2 Samuel 12 nomor 13. Lalu berkata Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Belum lagi ketika kita melihat di dalam kitab Yeremia 31, aku tidak akan mengingat-ingat dosa mereka lagi. Aku telah menghapuskan dosa-dosa mereka. Berarti tidak perlu lagi ada penebusan manusia di atas tiang salib. Belum lagi ketika yang saya katakan tadi, wa yuzakkihim. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan manusia agar suci dalam dosa. Dengan cara apa? Dengan amalan-amalan baik. Ternyata amalan baik itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Sama seperti Amsal 10 nomor 2, Amsal 11 nomor 4. Dengan berinfak, dengan bersedekah, orang punya dosa itu bisa terampuni. Artinya pertobatan yang dibutuhkan bukan darah. Lagian kalau konsep darah yang Anda jajakan di sini, saya katakan kepada saudara, dosa manusia yang dihapuskan dengan yang digenapi dengan apa yang dilakukan oleh darah Yesus di atas tiang salib, ya, itu tidak sesuai dengan fakta.
ketika Yesus datang menebus dosa manusia di atas tiang salib, itu dikatakan sebagai agar manusia itu tidak jatuh ke dalam maut. Agar manusia itu tidak lagi mengalami kematian. Faktanya, Yesus mati di atas tiang salib, orang Kristen masih bermatian, dosa-dosa masih merajalela di mana-mana. Jadi misinya itu tidak sesuai dengan apa yang digaung-gaungkan. Jadi poin yang ingin saya katakan di sini pada Bapak, bahwasanya di dalam pengajaran kitabnya orang Yahudi dan Yesus, dosa bisa ditebus ya dengan mempersembahkan hewan, bukan mempersembahkan darah manusia. Demikian. Silakan Bang Fahru. Baik, terima kasih. Nah, lagi-lagi mengarah kepada dosa ini untuk membuat sebuah kesimpulan bahwa tidak ada yang melakukan dosa manusia manapun kecuali dari adanya yaitu Yesus sendiri. Oke, jika memang seperti itu, apakah mencuri tersebut tidak berdosa? Berdosa. Agama manapun ketika ditanya apakah mencuri itu berdosa? Berdosa. Apakah mengambil hak orang lain itu berdosa? Pasti berdosa. Apakah ada ayatnya? Yesus sendiri mengembalikan keledai. Hingga detik ini, dari gajah melahirkan onta atau ayam akan pernah didapatkan adanya ayat pengembalian keledai. Apakah bisa dikatakan beliau mencuri? Apakah bisa dikatakan beliau tersebut mengambil hak orang lain? Tidak ada sama sekali ayatnya. Apakah itu bisa dikatakan tidak berdosa? Berdosa. Suatu hal yang ironis. Yang bisa mengampuni dosa tetapi melakukan dosa. Itu suatu yang absurd bagi saya. Dan terkait dari adanya yakin pasti masuk, Anda ternyata labil dalam memberikan pertanyaan. Anda tadi menanyakan dasarnya. Yang keduanya, tolong dong, Anda itu usia berapa sih? Akademik dan juga Bang Zuma. Anda tadi bertanya seperti itu. Seakan-akan bahwa kami ingin menelusuri awal mula permasalahan. Yakin pasti masuk ya? Makanya kami berikan datanya tadi, 81-an. Adapun hal tersebut, bisa nggak Anda berikan? Kalau data kala itu 80-90 adem ayem. Berikan kepada saya datanya. Terlebih Anda sebagai pihak kepolisian. Saya tunggu. Selanjutnya, terkait dari apa yang tadi disinggung, hanya dengan percaya pasti diselamatkan. Oke, sebelum saya membahas itu, silakan plototi data yang saya kasih ya. Mumpung masih ada ininya. Sudah saya tampakkan ini ya. Samuel Benyamin Haq. Cek saja bukunya lah, murah banget ya. Oke, lalu kita ke sini. Lembaga Alkitab Indonesia. Jelas ya? Oke. Apakah bisa dikatakan orang ini sesat? Namanya ada Samuel Benyamin Haq. Apakah orang ini sesat? Samuel Benyamin Haq, tolong kalau iya tulis kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Orang ini sesat yang menulis dari adanya buku ini. Nih ya. Tolong dong, kalau memang nggak punya literasi, bilang aja saya nggak tahu. Kalau nggak ada punya dalil, bilang dong saya nggak tahu. Jangan menyatakan orang ini sesat. Nih, wajahnya. Selanjutnya, tentang apa yang tentang masalah keselamatan? Ternyata di dalam ini. Nih, ya. Keselamatan di luar Oten. Di dalam buku ini ternyata kita Muslim mendapatkan keselamatan dari perbuatan baik. Meskipun tidak beriman kepada beliau. Pertanyaannya, Roh Kudusnya memihak ke siapa? Ke Pak Erastus atau kepada kalian? Roh Kudusnya yang memberikan ilham. Anda mau menyatakan beliau ini sesat. Padahal beliau ini sudah makan bangku sekolah. Mau menyatakan termasuk pula dari adanya ini, Benyamin Haq. Yang sudah masuk ke dalam Lembaga Alkitab Indonesia sebagai bahan pengawas nih ya. Nggak percaya pengawas ini. Tolong dong. Kedepankan literasi, jangan menyatakan, oh itu kan gampang, buku itu banyak. Iya, tapi mau menyatakan mereka ini sesat? Mereka ini sesat? Mau nggak? Jadi jangan dikiranya kita nggak tahu tetek banget tentang kalian, termasuk sumber-sumbernya. Terima kasih. Waktu habis. Baik, waktu. Iya, terima kasih Bang Deddy. Iya, untuk menjawab tadi persembahannya atau kurbannya, kita kembali kepada zaman Abraham. Bagaimana Ishak mau dipersembahkan kepada Tuhan dan digantikan oleh anak domba. Itu yang pertama. Yang kedua di zaman Musa, bagaimana Tuhan akan murka kepada bangsa Israel
karena kedosaannya tidak percaya kepada Musa, Musa mempersembahkan anak domba dan darahnya harus ditaruh di tiang pintu, dicapkan di tiang pintu. Itu ada. Nanti kalau kita buka lagi. Nah, di zaman Perjanjian Baru, Yesus mengajar dirinya sebagai perumpamaan. Yesus juga banyak gelar, bukan hanya anak manusia ya. Dia juga batu penjuru, dia disebut juga guru, bisa tabib, bisa anak domba, bisa Mesias. Banyak gelar-gelar yang ditujukan kepada dia. Nah, Yesus juga mengajar perumpamaan. Kalau kita mengajar, kita seperti perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus. Contoh perumpamaannya, bila ada imanmu sebesar biji sawi saja, kamu dapat memindahkan gunung yang dari yang satu ke yang lain. Itu perumpamaan. Nah, kita harus bisa memahami itu. Nah, bagaimana di dalam perjamuan sebelum dia disalib, Yesus dengan murid-muridnya makan bersama. Nah, dia mengibaratkan, merumpamakan bahwa darah dan roti ya, itu roti itu adalah dilambangkan sebagai tubuhnya, dan anggur itu dilambangkan sebagai darahnya. Bukan langsung dia langsung tubuhnya. Nanti disitulah di kayu salib itulah dia yang dikurbankan. Jadi Yesus banyak mengajar sebagai perumpamaan. Jangan langsung berpikir langsung tubuhnya dimatikan nanti pada saat di kayu salib. Nah, juga bagaimana Yesus mengumpamakan bagaimana seorang Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali katanya. Tidak Tuhan katanya. Sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku. Nah, bagaimana dia bisa mengajarkan itu? Dia mengetahui semuanya itu. Jadi Yesus mengajarkan kepada bangsa Israel itu perumpamaan. Nah, jadi jangan salah kita mengartikan itu. Mungkin itu. Terima kasih. Iya, saya tambahkan. Jadi saya menghubungkan antara domba dan Yesus ya. Jadi Yohanes mengatakan begini, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, zaman Perjanjian Lama itu memang menyembelih hewan itu memang melambangkan kepada Yesus. Jadi mereka mengimani tetapi juga melakukan. Intinya tapi mengimani. Gitu. Jadi menyembelih hewan itu ibadah simbol kepada Yesus yang akan datang. Kita lihat Habel ya kan, kemudian Abraham, Nuh itu menyembelih hewan itu tandanya mereka bahwa nanti akan ada Mesias, ada penyelamat. Nah, jadi mereka untuk mengingat bahwa Tuhan akan menyediakan penyelamat, lakukan itu, yaitu menyembelih hewan, domba, ambil domba, letakkan di atas meja sambil mengaku dosa dan hewan disembelih. Nah, ini konteks ibadah Perjanjian Lama seperti itu. Intinya mereka mengimani ke depan nanti ada Mesias yang akan datang. Jadi iman mereka ke depan. Nah, iman kami ke belakang, bahwa Yesus yang sudah mati di kayu salib itulah penghapus dosa. Sesuai dengan Yohanes mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi seruan Yohanes itu menjelaskan, menghubungkan PL dan PB. Jadi nyambung dia. Bang Juma bilang dengan menghapus dosa itu betul. Tetapi mereka itu lakukan itu untuk mengingat akan janji Tuhan bahwa nanti Mesias akan datang, yaitu Yesus yang mati di kayu salib. Nah, ini penjelasan yang komprehensif, yang bisa dipahami sejak manusia yang pertama Adam memahami itu, sampai nanti manusia yang paling akhir itu selamat juga kepada ingat akan salib Yesus. Ya, contoh kami ingat yang bahwa Yesus itu mati di kayu salib untuk menghapus dosa dunia. Jadi klop dia
Adam mengimani Yesus yang akan datang, kami mengimani Yesus yang sudah datang. Sampai nanti manusia yang paling akhir, kalau mau selamat, mengimani Yesus yang mati di kayu salib. Itu jadi klop. Alkitab menjelaskannya dengan tepat gitu ya. Nggak ada putus-putus. Makanya saya bilang penghubungnya itu Yohanes. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Domba yang mana, ya kan? Itulah domba yang disembeli-sembeli itu. Yang diletakkan di atas mezbah, disembeli sambil menyesal mengaku dosa. Menyesal mengaku dosa itu sama dengan bertobat, Bang Juma. Nah, jadi percaya, kemudian bertobat, diselamatkan. Begitu. Jadi bukan hanya cukup menyembeli. Nah, kalau masih ada saat ini menyembeli, bukan tujuannya itu. Kami tidak sembeli-sembeli hewan lagi. Kami mengimani sesuai dengan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Keselamatan itu oleh iman. Perbuatan baik apapun di dalam firman Tuhan yang lain, perbuatan baik itu seperti kain kotor, tidak bisa menolong. Jadi dengan imanlah. Nah, oleh sebab itu dosa itu tidak pembandingnya apa? Pembandingnya supaya bisa selesai dengan amal ibadahkah, dengan sedekahkah, dengan apa? Enggak ada. Selain dosa itu mesti dihukumkan. Nah, kalau misalnya dengan amal ibadah, dengan perbuatan baik, ngitungnya nih gimana nih ngitungnya? Ya kan enggak bisa. Tetapi Tuhan yang dengan kesetaraannya menjadi manusia itu dihukumkan untuk menyelesaikan mulai dosa Adam sampai dosa manusia yang paling akhir itu diselesaikan karena percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib menggantikan penghukuman. Demikianlah tidak ada lagi penghukuman yang ada di dalam Kristus. Tidak ada lagi. Kalau yang ada di dalam maksudnya memahami itu, memahami bahwa Yesus yang mati di kayu salib itu untuk menyelesaikan dosa, menggantikan posisi. Kan saya nih, saya berdosa, mestinya saya dihukum. Tetapi Yesus yang sudah dihukumkan sampai mati. Nah, saya percaya itu saya diselamatkan. Begitu dia sudah mati, kemudian bangkit dan naik. Kalau saya percaya bahwa dia mati, saya juga percaya bahwa saya juga akan dibangkitkan dalam kehidupan yang kekal. Demikian, host. Terima kasih. Dengar. Dep. Jaringan saya kayaknya. Udah habis waktunya. Oke, Pak Yakin nanti ganti sama yang ini ya, sama Pak Nainggolan ya. Oke. Silakan. Saya turun aja Bang Dedi. Bang Dedi, kebetulan saya di rumah makan ini. Bang Juma, Pak Akademik. Ya, sama-sama Kak Mas. Iya Pak, biar Kristen yang lain naik juga, mungkin gantian gitu ya. Karena saya di rumah makan kurang konsentrasi ya. Ya, terima kasih Bang Dedi ya. Salam toleransi semua. Oke, Pak. Oke, baik Pak. Oke, silakan Pak Nainggolan naik ya. Dep, atau gimana Bang Suma? Mau dilanjut dulu apa ditutup dulu sesi ini apa gimana nih? Iya. Malam. Malam Pak Nainggolan. Ya Bang Suma, gimana Bang Suma? Ya terserah. Saya ngikut aja. Ya, gimana Pak Nainggolan? Mau dilanjut atau bagaimana Pak Nainggolan? Saya ingin menanggapi dulu tadi penjelasan dari Bang Suma. Oke, waktunya udah habis tadi. Ini dari tim Muslim dulu. Oh, siap. Oke. Silakan Bang Suma bersama Bang Farudin. Oke, baik, saya tanggapi sedikit ya. Nah, kalau yang kita lihat dari penjelasan teman kita dari Kristiani, kita memahami bahwasanya pada zaman Abraham yang harusnya dipersembahkan itu adalah manusia, oleh Tuhan pencipta langit dan bumi diganti dengan hewan. Tapi di Kristen dibalik, yang tadinya adalah hewan diganti oleh mereka dengan manusia. Seperti itu. Nah, apa tujuannya? Apakah hanya sekedar untuk menebus dosa manusia? Tidak. Tetapi untuk dituhankan.
Jadi Yesus itu yang adalah manusia, dia mati untuk bangkit supaya dituhankan. Dalilnya di dalam Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi penebusan dosa itu hanya sebagai kulit luarnya saja. Inti sebenarnya itu adalah agar Yesus itu menjadi Tuhan bagi orang-orang Kristen. Dia harus bangkit dari kematian supaya dia menjadi Tuhan. Dalilnya ada. Oleh karena itulah kemudian kenapa umat Islam tidak boleh mengucapkan Natal. Bukan hanya karena tanggal 25 Desember, bukan. Inilah yang saya katakan tadi. Ada beberapa poin yang menjadi anak daripada biasan daripada pengucapan Natal itu sendiri. Tuhan datang dalam rupa manusia, mati dibunuh oleh manusia, bangkit kemudian untuk menjadi Tuhan bagi manusia. Ini celaka kalau umat Islam itu ikut mengucapkan ucapan yang sama seperti ini. Kenapa? Karena ending daripada pernyataan yang muncul kemudian terhadap kelahiran Tuhan itu nantinya akan berujung kepada kematian lalu bangkit menjadi Tuhan. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, lalu kemudian kematian Yesus itu bukan murni untuk nebus dosa menurut yang digaung-gaungkan oleh bapak-bapak gereja. Tetapi ada yang terpenting kemudian, kematiannya Yesus membebaskan orang Romawi, orang Yunani, non-Yahudi, termasuk orang Kristen Indonesia dari aturan-aturan Tuhan. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Apa tujuannya? Ya supaya agama Kristen itu banyak pengikutnya. Kenapa? Karena tidak ada lagi aturan. Itu yang sebenarnya ingin dijajakan. Kalau terkait penebusan dosa dan seterusnya, itu hanya tempelan luarnya saja. Sebenarnya yang dijajakan itu adalah agar manusia itu tidak lagi mengikuti perintah-perintah Tuhan. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Lukas 6 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Artinya Yesus melakukan penegasan, jika engkau ingin memperoleh hidup, maka taatilah segala perintah Tuhan. Nah sekarang perintah Tuhannya mana? Sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Berarti pernyataan Yesus agar hidup kekal itu batal. Batal dengan apa? Dengan dia diajarkan bahwa dirinya mati di atas tiang salib untuk membatalkan segala unsur yang menyebabkan manusia itu bisa selamat. Apa itu? Perintah-perintah Tuhan. Batal semuanya. Nah ini yang diimani oleh teman-teman kita. Ya saya kira begitu sementara. Silakan Bang Farudin. Baik, terima kasih. Dan tadi yakin Anda masuk ya, tidak memberikan sama sekali ya data, termasuk pula temannya. Nggak tahu kenapa ya, mereka memang ahli dalam tafsir, tetapi rendah literasi atau bagaimana, saya nggak paham. Terlebih dari adanya yakin masuk, langsung menggunakan darinya kitab Yohanes sendiri. Oke, saya kasih data lagi ya. Dan silakan kalau punya, plototin dulu ya. Nih, bagi Oten yang punya, saya plototin lagi. Anda plototin datanya, nih ya, sebentar. Terkait tentang adanya kitab Injil Yohanes di sini. Baca ini judulnya, Perjanjian Baru, Sejarah Pengantar dan Pokok Teologi. Siapa penulisnya? Samuel Benyamin Hak. Jelas ya, Samuel Benyamin Hak. Mau menyatakan dia itu sesat. Nih, wajahnya. Sekali lagi, cek di Lembaga Alkitab Indonesia. Nanti akan ketemu orang ini sebagai pengawas. Mau mengatakan ini orang sesat. Oke, apa yang disampaikannya? Oke, sebentar. Nih, saya kasih data. Ternyata jika kita melihat dari adanya kitab yang ada, yaitu di halaman 311, bentar kita akan cek. Ternyata ini loh yang disampaikannya teman-teman terkait dari adanya penulis ini. Bentar. Ternyata siapakah penulisnya tersebut? Wow. Nih. Ternyata diakui bahwa orangnya adalah seperti ini. Halaman 303. Saya bacakan.
Namun demikian upaya untuk menyamakan penulis Injil dengan murid yang dikasih Yesus sendiri sulit untuk diyakinkan. Memang Yohanes 21-24 menyarankan itu, akan tetapi bagian tersebut tidak berasal dari penulis. Artinya dari siapa tidak diketahui, apakah murid itu atau tidak. Jadi kita tetap sulit untuk menentukan dengan pasti nama penulis Injil ini. Hanya saja penulis tentu seorang yang sangat beriman dalam komunitas ini. Artinya di sini penulis ini pun, siapa penulisnya tidak diketahui, ujug-ujug ada nama ini, lalu diklaim sebagai muridnya Tuhan kalian. Wow sekali. Dan ironis sekali ketika kita melihat adanya domba diganti dengan manusia. Oleh karena itu, orang-orang Romawi, Yunani aneh, makanya muncul gambar seperti ini. Ya, ini manusia, ini keledai. Alessamenus Gravito. Ketika Anda cek Alessamenus Gravito, ternyata sumber satu-satunya di dunia adalah ini. Nih sumbernya, buku cetaknya ya. Nih penulisnya, Everett Ferguson. Jelas ya? Halaman keberapa? Halaman ke-723. Ini buku cetaknya, Alessamenus Gravito. Ini adalah tubuh manusia di keledai. Digambarkan adalah Tuhannya Oten seperti ini. Ini oleh orang Romawi Yunani loh. Ini penyembahnya. Orang pagan saja aneh, kok ada Tuhan jadi manusia, pada akhirnya digebukin dan disembah. Makanya mereka menulis seperti ini. Dan di internet itu adalah Alessamenus Gravito, penulisnya di sini. Sumbernya dari Uni Romawi. Ini buku satu-satunya. Artinya di sini bahwa keyakinan pihak Oten sini lemah baik dalam berbasis data, tafsir, maupun sejarah khususnya. Tidak ada sama sekali yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan kedua pembicara tadi Oten nggak ada data satupun selain dari adanya Bible. Artinya mereka rendah literasi tapi kekeh. Kalau kita percaya pasti selamat. Padahal Erastus Sabdono sendiri meyakini bahwa orang yang meyakini Yesus sendiri sebagai firman Tuhan dan lain sebagainya itu tidak menjamin kita pasti masuk surga. Artinya Muslim pun bisa, orang Buddha pun bisa masuk surga tanpa harus menjadi orang Oten. Itu, terima kasih. Baik, tepat waktu. Terima kasih. Silakan lanjut ke Panenggolan dan selamat malam Pak Dokter ya. Sebentar, ya. Dad, mau masih pakai timer nggak? Iya, mau pakai timer atau enggak nih? Nggak usah dulu, Dad. Nggak usah dulu. Nanti kalau kacau, misalnya udah mulai ini, kita baru pakai timer, gitu, Dad. Oke, siap. Oke. Oke, silakan. Izin hormat Bang Suma. Hormat ketemu kembali. Iya bang. Lanjut bang. Jadi soal Daud, kenapa tidak perlu pakai anak domba untuk menghapuskan dosa? Kalau saya baru dapat pengertiannya itu adalah karena Daud ini adalah orang-orang pilihannya Tuhan sendiri. Contohnya Musa. Musa juga kan membuat satu pelanggaran, akhirnya dia tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Tapi dosanya itu tidak ditebus oleh darah anak domba. Terus masalah Kristen tetap mati, itu beda dengan maut yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, karena maut itu artinya neraka, Bang. Terus masalah tebusan, jadi memang itu dosanya manusia ini kan, bangsa Israel ini sudah sangat berdosa dan harus ditebus. Selain fungsi dari tebusan dosa itu, tebusan itu juga mengartikan atau menjelaskan bahwa ada pendamaian antara kita dengan Allah, yaitu kita bisa bertemu Allah secara pribadi demi pribadi, tidak perlu diwakili oleh imam seperti zaman perjanjian baru. Terus yang masalah Paulus itu tak membatalkan Taurat, Bang, itu menurut saya karena hukum Taurat ini kan sudah diganjilkan oleh itu ahli Taurat. Artinya yang dia mau itu dihapuskan itu yang sudah dibengkokkan itu. Terus masalah bangkit kembali untuk menjadi Tuhan itu tidak tepat, Bang, karena waktu dia lahir itu malaikat sudah berkata bahwa telah lahir bagimu Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang saya biasa dengar juga masalah ada Tuhan menjadi Tuhan, itu saya pikir tidak tepat juga, karena di waktu
Yesus lahir itu sudah dikatakan oleh malaikat bahwa dia Tuhan dan juru selamat. Terus masalah penulisan kitab Yohanes itu saya sendiri tidak terlalu permasalahkan itu ya. Yang penting bagi saya adalah apa aturan Tuhan dan saya harus lakukan itu. Dan itu yang akan menyelamatkan saya nantinya. Begitu. Izin ditanggapi. Silakan Bang Zuma. Iya. Jadi ketika saudara mengatakan bahwasanya Daud, kemudian Musa itu diampuni dosa-dosanya karena spesial mereka orang pilihan. Itu bertentangan dengan Ibrani 9 nomor 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, itu dia. Bertentangan. Jadi ketika saudara mengatakan demikian, Yakobus pun di dalam pasal 2 nomor 26 mengatakan sama seperti roh ya, tanpa tubuh sama seperti tubuh tanpa roh itu adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, sekarang perbuatan yang harus dilakukan ini berdasarkan apa? Perintah Tuhan atau perintah manusia? Karena kalau cuma berdasarkan iman saja, itu ibarat jasad tanpa roh, mati dia, cuman imani saja. Harus ada perbuatan, berarti harus ada amal kebajikan. Makanya Yesus mengatakan perbanyaklah harta surga, karena harta surga itu tidak lekang dimakan karat. Apa itu harta surga? Amal. Makanya di dalam kitab saudara, manusia diupah berdasarkan apa? Iman? Bukan. Manusia diupah berdasarkan perbuatan. Dengan demikian harus banyak perbuatan. Perbuatan yang mana yang harus dibayarkan? Perbuatan baik kah atau perbuatan buruk? Perbuatan baik. Kalau begitu perintahnya adalah beramal, bukan kemudian imani saja. Jadi apa yang Anda utarakan itu tertolak. Makanya saya berani mengatakan orang Yahudi punya aturan tertulis, mereka tidak jalankan. Orang Kristen ada aturan tertulis, mereka tinggalkan lalu bikin aturan sendiri yang tidak tertulis lalu mereka praktekkan. Itu loh. Jadi tidak ada kemudian penebusan darah dengan darah manusia, apalagi darah Tuhan. Itu nggak ada. Nanti muncul belakangan dari ajaran internal Kristen. Demikian. Oke. Ada yang mau tambahkan? Bang Akademik mungkin? Sebelum saya tanggapi. Ya silakan. Bang Dokter juga Sebentar, silakan. tapi ini Saud Dokter Muslim atau Oten? Kristen ya Bang. Kristen ya Bang. Oke. Kristen. Kalau memang Saud Dokter tidak menanggapi, saya akan diam. Tapi kalau Anda menanggapi, dua Oten yang ngomong, saya akan turun. Silakan dilanjut. Berdua, one by one. Kecuali kalau Saud Dokter ngomong, angkat bicara. Lanjut. Siap. Oke, jadi Abang katakan tadi bahwa perintah soal amal. Karena iya Bang, karena kan mengasihi sesama itu adalah kita mengasihi Tuhan, dan memang hukum Taurat itu bergantung pada hukum pertama dan kedua itu yang mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi memang kalau kita tidak melakukan kebaikan itu kan berarti kita melanggar hukum Taurat, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi memang itu semua ada ini, harus begitu, memang harus baik. Dan sebelum itu, dan harus ada penebusan dosa itu karena apa? Karena bangsa Israel sudah semakin berdosa, semakin jahat. Jadi untuk mengganti anak domba yang dahulu kala itu ya begitu Bang. Harus ada satu kali untuk selamanya begitu. Begitu Bang. Oke, Bang Dokter ini gimana Bang Dokter? Tadi kirim permintaan sudah saya naikin, mau nanggapin atau gimana? Sebentar. Sebenarnya saya mau menanggapi apa kata Zuma ya. Suaranya Zuma kecil ini, Bang. Suaranya kurang besar ya. Dokter, laki kan Anda ini? Iya laki Bang. Oke. Santai. Kasih hapus dulu dong, tepuk tangan biar mencair suasana. Iya. Lanjut. Ucapin dulu kan selamat hari Natal gitu kek. Kan kita nih. Nah, seharusnya Anda Dokter baca dong syahadat. Mau nggak baca syahadat? Hah? Kenapa? Takut. Sebenarnya gini. Lanjut. Syahadat itu.
syahadat itu mau 3.000 kali pun saya bacakan, kalau bukan ibarat kata itu berdasarkan keyakinan kan itu percuma gitu. Itu karena saya ini kan bukan umat bacaan gitu, bukan umat hafalan yang mendapat istilahnya amal gitu ketika. Bang Farudin, asik-asik juga sih. Ini mau ngejawab malah ini. Oke, silakan Bro Doan Dokter mau nanggapin apa tadi, silakan. Iya. Saya mau menanggapin apa kata Zuma ya. Karena apa yang kata Zuma ini ibarat kata 100% salah gitu. Karena Zuma ini kan berdasarkan pemikirannya dia berbicara, bukan berdasarkan hikmat gitu. Karena begini ya, kami ini umat Kristen ini kan anak-anak Allah. Jadi apapun yang dikatakan ibarat kata Zuma itu semuanya berdasarkan pemikiran beliau ya. Karena kami anak-anak Allah, anak-anak Allah itu dia ada di dalam kandang. Jadi yang di luar kandang sebenarnya sudah sangat lancang mengartikan keimanan Kristen ini seperti apa gitu. Jadi sekarang keraguan Zuma ini mengatakan Yesus itu sebagai juru selamat atau sebagai penyelamat itu sendiri sebenarnya apa sebenarnya yang meragukan Bang Zuma ini meragukan gitu sehingga Bang Zuma ini menolak untuk dibaptis gitu. Ya silakan Bang Zuma. Iya, baik. Yang pertama, Yesus sendiri tidak pernah membaptis satu manusia pun. Oke? Saya ulang supaya Anda lebih paham. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Berarti Yesus itu tidak pernah melakukan apa yang dilakukan oleh gereja. Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 14, jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, lalu kenapa saya kemudian itu tidak mau menjadi Kristen? Karena Kristen itu bukan ajaran Yesus. Gitu loh. Sekali lagi saya katakan, saya ulang. Kristen itu bukan ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Kristen itu bukan ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Coba Anda lihat di dalam Matius 13 ya, Matius 23 nomor 15 ya. Di situ sangat jelas dikatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang di luar agamamu masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Pertanyaannya, agama mana yang dibentuk oleh ahli Taurat? Islamkah atau Kristen? Kristen, Bung. Makanya saya tidak mau jadi Kristen. Nah, coba kita lihat pola itu. Apakah Kristen hari ini 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat? Yes. Ahli Taurat sejahat-jahatnya mereka tidak pernah mengatakan Tuhannya datang dalam rupa manusia, mati, dibunuh oleh manusia. Kristen, agama yang dibentuk oleh ahli Taurat, orang Farisi, itu mengakui 2 kali lebih jahat daripada mereka. Apa itu? Tuhannya Bani Israel, Ishak dan Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub, datang dalam rupa manusia, mati, dibunuh oleh manusia, bangkit kemudian untuk menjadi Tuhan. 2 kali lebih jahat. Saya makanya nggak mau jadi Kristen, Bung. Cukup saya mengikuti ajaran Yesus. Shalom alaihim. Islam untuk kamu sekalian. Udah selesai, cukup. Silakan. Iya, cukup ya. Oke. Bang Zuma kan istilahnya setelah mempelajari. Oke, saya tanggapi dulu ya, Dokter. Sebentar. Saya mau fact to fact dengan Bang Zuma. Sebentar. Dalam posisi dari Anda one by one, ketika tadi saya bilang
Ketika Anda angkat bicara sebagai Oten, saya turun tangan juga. Oke? Dengar nggak telinga Anda? Saya kasih data kau. Ya. Terkait tentang apa yang tadi Anda sampaikan. Bahwa Anda itu umat dari kandang. Padahal tidak ada satu ayat pun yang secara eksplisit dan disetujui dari abad pertama bahwa, maaf, Tuhan Anda itu nongol di kandang, dilahirkan di kandang. Nggak ada satupun. Kalau ada, berikan pada saya datanya. Seperti itu. Dan ternyata, sebagaimana kesaksian yang disampaikan oleh para filosof, oleh orang-orang paganisme, ternyata orang-orang Oten itu siapa sih? Nih, saya kasih data lagi ya. Silakan tempelkan layarnya, matanya ke layar ya. Di dalam buku ini, kalau punya saya bimbing. Halaman berapa? Halaman 726. Kalau punya ya, saya bimbing. Di sini, menurut Celsus yang kurang lebih hidup pada abad kedua atau ketiga Masehi, Oten, orang Kristen, ya, ditulis Celsus selanjutnya seperti ini, adalah anggota masyarakat yang tidak menguntungkan, yaitu orang-orang yang lemah, kaum wanita, dan para budak. Pernyataannya, larangan mereka adalah seperti ini. Kiranya tidak ada seorang pun yang berpendidikan bijaksana atau berpikiran sehat yang mendekat karena berbagai kemauan diajarkan kepada kita oleh kejahatan. Namun bagi setiap orang yang tidak memiliki pengetahuan, bodoh, tidak berpendidikan, dan para bocil, kiranya dia datang dengan berani. Nah, inilah orang-orang Oten kala itu. Makanya ketika beres kanonisasi Bible, pihak Oten masuk ke dalam zaman abad pertengahan, abad kebodohan, ketika posisi Bible-nya beres dikanonisasikan. Artinya di sini bahwa dengan beresnya firman Tuhan, katanya itu tidak membawa kegelapan kepada cahaya, justru semakin menambah kegelapan yang ada. Dan ketika Anda menyatakan permasalahan keselamatan, bla bla bla, apa tidak cukup ini termasuk yang disampaikan oleh Arthur Sabdono tentang hal ini? Kita umat Islam, menurut dia, mendapatkan keselamatan. Nggak perlu meyakini dia sebagai Tuhan. Juru selamat. Silakan. Silakan dokter. Halo? Suaranya belum keluar itu. Jangan-jangan pingsan. Bukan, saya mau menjawab akademi kristologi ya. Secara sains dan akal logika sehat, ajaran Kristen ini berpihak kepada wanita. Karena wanita, cinta manakah, wanita manakah yang mau diduakan? Tidak ada namanya manusia normal, ala wanita normal yang mau diduakan oleh lelaki. Jadi fix ajaran Yesus ini tidak Islam mendukakan wanita. Ketika di dalam ajaran Muslim, wanita bisa dipoligami. Itu yang pertama. Tolong Anda bantah. Nggak nyambung coy, sen sama dengan hubungan wanita. Saya tantang kau, berikan kepada saya posisi dari adanya pandangan bapak-bapak gereja mengenai perempuan. Mau saya kasih berapa menit, berapa detik? Pernikahan itu adalah pernikahan kudus. Terkait tentang adanya pernikahan masalah itu adalah poligami. pernikahan Sebentar, kudus. saya akan sampaikan dulu. Anda tadi menyatakan seperti itu ya, meminta saya memberikan pendapat. Apa mungkin di dalam ajaran Yesus itu poligami? Saya mau mengangkat bicara hanya dulu. di dalam ajaran Islam yang ada di poligami. Dan hasil anak dari poligami adalah anak-anak yang cacat. Tidak ada anak-anak yang unggul dalam hasil perkawinan poligami. Tahan napas dulu. Tahan napas. Udah lepas dari konteks ini. Bang Zuma, tolong di ini Bang Zuma, coba. Larinya kemana-mana ini. Jadi kita membawakan tentang wanita ya, tentang perkawinan. Dia tentang perkawinan tadi membawakannya, saya simak. Tahan napas. Saya simak. Jadi tidak ada namanya wanita yang patut dipoligami. Tidak ada namanya wanita yang mau dipoligami. Tentu saja jadi ajaran ini tidak hasil poligami. Yang keduanya, ketika Anda, itu kan sudah digenapi oleh Tuhan Anda, menurut Anda, pertanyaannya, maaf ya, apakah Tuhan Anda itu menikah atau tidak? Berikan kepada saya datanya. Desi mau nggak dipoligami?
Berikan kepada saya Istri datanya. mau dipoligami. Jika Tanya tuh tanpa perempuan di adanya situ. poligami, tentu saja Anda tanya Tuhan istri Anda Anda tidak sendiri. akan pernah Istri Anda nongol. mau nggak dipoligami? Tuhan Anda tidak akan pernah nongol tanpa adanya poligami. Pertanyaan saya simpel, istri Tuhan Anda. Anda Istri menikah Anda mau atau dipoligami? dinikahi? Mau? Pertanyaan saya simpel, apakah Tuhan Anda menikah ataukah tidak? Jawab dong. Ajaran Kristen Tuhan Anda menikah atau tidak? sangat menghargai hak Tuhan wanita. Anda menikah atau Ajaran Kristen tidak? tidak pernah menghalalkan Tuhan namanya Anda poligami. menikah Tadi ataukah Anda tidak? mengatakan tentang poligami. Jangan tentang wanita ya. posisi dari adanya bergeser tema ya. Kecil ya. Sebentar. Wanita mana yang mau Tahan dipoligami? napas, tahan napas. Dan secara Oke, sains, tolong dikendalikan. secara sains ilmu Kayaknya ilmu stres, pengetahuan, Kayaknya anak stres. dari hasil Karena poligami bentar. lebih cenderung bodoh dibanding anak daripada Sebentar, hasil satu tolong pasangan saja. dikendalikan. Ingat itu. Ini bukan, ini udah bergeser ini. Fokus Sudah semakin jauh menggesernya. Kalau enggak coba diganti dengan yang lain. Udah Gak ada mulai data nih orang ini, dokter. Bang Suma Ketika tadi. bergeser Silakan, Ronald. dan merugikan Anda, Silakan. Anda langsung ibarat kata ini Buktikan sudah kalau jauh. Oten itu Tapi tidak bodoh. nah, itu. Di mana Oten tidak bodoh di sana terbukti di zaman abad pertengahan ketika beres kanonisasi Bible sendiri. Mana? Berikan kepada saya 3 ilmuwan di abad pertengahan. Buktinya. Oten tidak bodoh, tetapi Tanyakan dulu menghasilkan dari adanya wanita di taping ini, keilmuan. yang wanita Di mana mana yang mau menurut dipoligami? Anda, Oten Coba tanya, ini wanita tidak di taping ini, melakukan di chat ini, poligami. di live chat ini, Tuh, kan? wanita mana yang mau Mulai. dipoligami? Mulai kan, Tahan mulai. semua. Ini udah Kendalikan. melebar ini. Kendalikan. Nggak fokus ini. Ini si dokter ini kemana-mana ini sudah. Fokus dong. Tadi pembahasannya apa? Coba tanya dulu, wanita mana yang mau dipoligami di live chat ini? Sebentar. Atau kamu saya ganti dengan yang lain, dokter. Bang, kalau wanita aja nggak mau Saya hanya dipoligami, menyampaikan Bang. fakta. Apalagi Tuhan. Saya hanya Oke. menyampaikan fakta. Di live chat ini, wanita mana? Coba Anda tanyakan dulu yang mau dipoligami. Saya mau pingin tahu. Saya orangnya. bertanya Tuhan Anda menikah atau tidak? Karena kan diyakini sebagai imam. Imam itu syaratnya menikah. Pertanyaan saya simpel, Tuhan Anda menikah atau tidak? Kalau Anda meyakini Tuhan Anda itu sebagai imam, syarat imam besar itu Dulu, harus saya perawan. tantang Anda. Yang Tanyakan dulu kedua di live chat itu ini, adalah wanita mana yang mau posisi dipoligami di live chat Anda ini? Bang. tidak Anda jangan Tidak berbincang. ada kewajiban Jangan fakta ini. di Islam itu poligami. ini. Justru hanya di Islam itu yang perintahnya jelas, cukup nikahi satu wanita saja. Saya boleh Anda baptis kalau ada perintahnya di dalam kitab Anda cukup satu istri. Oke. Tunjukkan. Ini temanya udah Tanyakan dulu di live chat bukan ini. tema baru nih. Enggak, Apakah saya tanya ajaran dulu cukup Kristen satu itu istri ibarat dalam kata kitabmu mendukung ada enggak? poligami? Atau ajaran mana yang mendukung poligami dan menyakiti hati wanita? Ketika kamu tidak setia kepada pasanganmu, bagaimana mungkin kamu setia kepada Allah atau kepada Bung. Tuhan Allah Subhanahu wa taala? Bung, kalau Anda itu mengatakan cukup satu istri tapi ada kondom di dompet itu mah percuma. Sekarang tunjukkan dalilnya kaidah dalam agamamu cukup satu istri layaknya di Al-Quran. Ada enggak? Ada enggak cukup satu istri? Saya mau Ayo. tantang Zuma ya. Zuma, tolong tanyakan kepada netizen di bawah ini yang 4.290 Masya Allah, sekian. ada harimau Coba lewat. tanyakan wanita mana yang mau dipoligami. Tolong tanyakan Sekarang saya Zuma. tanya, mana dalilnya Zuma dalam sendiri kitab menanyakan. saudara cukup satu istri, ada enggak? Itu dulu, karena yang Anda utarakan ini hanya teori. Kenapa? Di Indonesia ini saya melihat Kristen lebih banyak poligami daripada Islam. Iya, Ayo. coba tanyakan dulu Bang Zuma. Coba tanyakan Sebagai dulu, wanita Bung, mana di Indonesia ini yang mau wanita dipoligami? yang mau dipoligami itu hanya wanita soleha, wanita yang lebih taat kepada Allah daripada suami. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Tanyakan dulu. Jangan framing Loh, sendiri. istri saya mau dipoligami, istri saya mau dipoligami, istri saya mengatakan, Abah, jika engkau bisa adil, dan bisa menemukan kebahagiaanmu dalam mencari keridhaan Allah, silakan kamu menikah. Istri saya lebih cinta kepada Wanita aturan mana Allah. di dunia Dengar, ini,
wanita Anda kan normal tanya, yang mau dipoligami. Anda kan tanya, Wanita makanya mana saya wanita jawab. normal yang mau dipoligami, Zuma. Wanita yang tidak mau dipoligami kamu adalah jangan wanita membawa yang lebih hati cinta nuranimu- kepada hati manusia nuranimu daripada sendiri. kepada Tuhannya. Menurut Zuma, Bung, kamu umat jangan Islam mau itu dibohongi hati nuranimu sendiri. Bang Ded, Tanyakan tolong langsung dikendalikan, kepada Bang wanita Ded. di Indonesia Ini mulai ini, nggak benar, Bang Ded. siapa yang mau dipoligami? Zuma. Saya sudah jawab, Bung. Saya sudah jawab. Wanita siapa ya? Bini gue. Bini gue lebih cinta kepada aturan Allah daripada aturan saya sebagai manusia. Apa kata dia? Kenapa kamu mengizinkan aku berpoligami, wahai istriku? Apa katanya? Aku lebih cinta kepada Tuhanku daripada dirimu. Masih mau? Beda dengan wanita kalian. Wanita kalian lebih cinta materi, lebih cinta suami daripada Tuhannya sendiri. Kalau cinta kepada Tuhannya, tidak mungkin Tuhannya diduakan, ditigakan. Faktanya kalian punya Tuhan 3. Ayo. Tidak mau poligami, tapi poli Tuhan boleh. Gimana tuh, Bang? Bahkan surga lebih dulu masuknya siapa? Tanya dulu istrimu. Istrimu tidak Di akan mana mau ada dipoligami, surga Zuma. masuknya pelacur. Itu hanya Anda asumsi menolak. Anda Itu menolak hanya tentang klaim poligami, sendiri. dokter. Lucu Anda. Anda Makanya menolak tentang masalah saya poligami. Tetapi Makanya yang Wanita surga siapa mana di pelacur? dunia ini yang mau dipoligami, Zuma? Zuma, wanita mana di dunia ini yang mau dipoligami? Zuma. istriku, Jawab udah dengan ku jawab hati nuranimu samamu. sendiri. Istriku, Bang. Di Makanya mana saya- itu asumsimu sendiri, Zuma. Loh, Allahu Akbar. Zuma, Ini aku itu lagi di asumsimu rumah. sendiri. Ini Itu lagi aku di pemaksaan rumah. sendiri. Tidak Malah aku ada bilang sama perempuan Mbak di Desi dunia kalau ini mau yang dipoligami, ayo. Ayo. Jangan munafik Anda, jangan munafik Anda. Saudara dokter, saya tahu sekali Anda keluar dari rumah, liur Anda itu habis Anda telan ketika melihat gadis lain selain istri Anda. Betul. Itu dia. Nah, itu berzina itu namanya. Dokter berzina. Anda itu berzina ya. Kemauan saya. Kamu akan arahkan kemana liurmu nanti tuh? Kemauan saya. Kamu arahkan Ajaran kemana tidak nanti pernah liurmu tuh? mengikuti Kamu arahkan kemana liurmu nantinya tuh? Ajak mereka janjian di hotel, di Wisma, supaya nggak diketahui oleh istri. Kami kagak, kami balik ke rumah. Bu, aku menyukai wanita yang lain. Kamu ridha tidak? Kalau kamu ridha, aku nikah. Kalau tidak, ya tidak. Istri yang baik melihat suaminya mapan, melihat suaminya bisa adil, melihat suaminya itu memiliki sesuatu kelebihan daripada laki-laki lain, dia pasti akan memberikan sesuatu keistimewaan. Masya Allah. Sehingga kami umat Islam itu paham. Kalau Anda cukup satu istri, tapi di luar, gimana di luar? Anda sudah akui tadi, liur Anda habis telan liur. Kayak mana tuh? Hayo. Cukup satu bini, Bung. Kata Allah, dan saya pastikan kamu tidak bisa adil, maka cukup satu istri. Nah sekarang ada nggak diperintahnya dalam kitabmu cukup satu istri? Nggak ada. Yang ada adalah seorang laki-laki, seorang perempuan setelah disatukan tidak boleh dipisahkan dengan maut, kecuali dipisahkan manusia kecuali dengan maut. Itu aja. Mana cukup satu istri? Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Jadi yang terpenting di sini adalah jangan menduakan Tuhan. Nggak boleh menduakan Tuhan itu, nggak boleh. Sekarang Anda nggak boleh menduakan wanita, tapi mentigakan Tuhan boleh. Pilih mana coba? Ayo. Buka mic-nya. Wah, Mbak jangan Desi. pingsan ini. Dokter, Semangat jangan malam, pingsan. Mbak Desi. Ya malam Bang Cuma. Apa Bisa kabar? suaranya. Baik, Masya Allah. Suaranya mendatangkan harimau tengah malam. Luar biasa. Bagi Ayo. dong Bang, koinnya Bang. Bang, Iya, nanti. koinnya bagi dong. Itu dikumpulin untuk lamarin kamu. Mantap. Ini dokter kenapa kepada pingsan Tuhan. ini dokter? Kalau kau tidak pernah Jadi setia di karena kepada masalah apa istrimu. ini? Ya, Ada dengar ya, posisi Ismail. Kau tidak menolak akan pernah setia dari kepada adanya istri Tuhan. poligami. Kalau kau tidak pernah tetapi setia kepada mengizinkan istrimu. masuk surga Kau dengar ya, dua-duanya itu Zuma ya. bukan Mbak Desi. Itu kau dengar Zuma. Yang pihak Itu hotel, logika. tetapi- Logika paling rendah. Kau tidak akan pernah setia kepada Tuhan kalau kau tidak pernah setia kepada istrimu. Justru Logika paling sederhana, Zuma. Justru Itu harus perintahnya, kau akui. Bung. Justru perintahnya Siapa itu. Tuhan mana yang memerintahkan tidak pernah setia kepada istrinya, kepada pasangan hidupnya, bahkan Adam mau memakan buah terlarang itu ketika karena dia setia kepada istrinya.
Kau dengar Bung. itu cuma bukan Adam tidak tahu itu karena istilahnya itu Bung. akan mati, tapi karena Kamu dia nggak- memiliki mau Bung. mengambil kesalahan istrinya, dia Bung, mau saya memakan tanya- buah itu. Kau saya dengar tanya itu, samamu, Juma? Bung, saya tanya Ketika samamu. kau tidak setia kepada istrimu, kau tidak pernah akan setia kepada Tuhan. Ingat itu Zuma. Saya tanya samamu, Bung. Yesus itu berasal dari keturunan istri keberapanya Daud? Dengar dulu Zuma. Kalau kau tidak pernah setia kepada istrimu, Tunggu kau dulu, tidak saya akan pernah tanya setia samamu. kepada Tuhan, Zuma. Saya tanya samamu. Kau akan Yesus itu menyembah Allah-Allah berasal lain dari yang istri menguntungkan keberapanya dirimu Daud? sendiri. Hai, Bagaimana Yesus mungkin kau itu setia kepada Tuhan kalau kau tidak pernah setia kepada yang nampak di depan matamu, yaitu istri. Yesus itu Kau harus sadar itu. berasal Jangan dari begitu kau istri mau keberapanya dibutakan Daud. oleh, istilahnya nafsumu. Jangan kau mau dibutakan oleh nafsumu ya Juma. Yesus Dengar itu berasal dari istri Nafsumu keberapanya itu Daud. membutakan dirimu. Bagaimana mungkin kau setia kepada Allah kalau kau tidak setia kepada manusia, Zuma? Kepada pasanganmu yang menjaga kau di saat sakit, yang menjaga kau di saat beruntung, yang menjaga kau di saat jatuh. Tidak mungkin Tuhanmu Zuma, itu di aja depan matamu. itu berasal Yang dari tidak hasil yang Tuhan nampak poligami. dari matamu. Tidak, kau Kitab tidak setia. Yang di depan Pengkhotbah, matamu saja kau kitab tidak setia. Daniel, Sadar kau, Zuma. kitab hakim-hakim Zuma. itu ditulis Zuma. oleh Kau harus orang-orang bisa yang dihasilkan ilogika dari berpikir poligami. seperti itu Zuma. Tidak mungkin kau setia kepada yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan saja kau tidak bisa setia Zuma. Kau harus Perintah sadar, Tuhanku Zuma. jelas loh. Perintah Tuhanku jelas. Kawinilah 1, 2, 3, 4 kalau kamu bisa adil. Tapi kalau tidak bisa adil cukup 1. Nah sekarang saya minta dalil kitabmu mana? Ada nggak seperti itu? Ada Tidak nggak? mungkin kau bisa setia. Tidak mungkin kau bisa setia kepada Allah yang tidak kelihatan. Daripada yang tidak Anda, kelihatan saja kau kesurupan. tidak setia. Anda kesurupan. Anda kesurupan. Dokter ini mau diatur dulu, gantian gitu loh. Aku gantian. mau menyadarkan Anda boleh kau, keluar Zuma. tadi gantian. Apa yang Mau Anda ingin menyesatkan sadarkan kau, Zuma. kepada saya? Kalau Anda Iya. menghujat poligami, Begini, Zuma. tinggalkan menuhankan manusia dari hasil poligami. Iya. Yesus itu berasal Tidak dari istri mungkin kau ketiganya setia Daud. kepada yang tidak Hai. kelihatan Zuma, sementara yang Hai. kelihatan saja kau tidak setia. Kau Itu hanya teorimu. Itu teorimu. Itu Pada logika. prakteknya, saya tanya samamu, beranikah kau bersumpah malam ini? Kamu Itu tidak pernah logika selingkuh. sehat Zuma. Saya tanya samamu, Zuma. beranikah kau bersumpah di depan kita bahwa kau tidak pernah Zuma. selingkuhi istrimu? Berani nggak? Iya. Tapi Beranikah ajaran anakmu, sendiri yang dikatakan beranikah Buddha. kamu Bukan bersumpah pribadi. malam ini Bukan bahwa semua pribadi, ya, anak-anakmu Zuma. akan mati besok Bukan pagi pribadi, ya, kalau Zuma. kamu pernah Kita tidak berselingkuh? menginginkan keinginan Berani pribadi. nggak kamu? Bagaimana mungkin kau setia kepada yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan Nggak berani. sama istri Mulutmu sendiri. aja Di depan kayak begitu. istrimu, apa menggoda Saya di depan yakin dan istrimu, ya. percaya, Bung. Bagaimana kelakuanmu di belakang istrimu saya tahu. Sekarang kalau kamu mengatakan itu, berani nggak kau bersumpah? Kalau kamu punya kelamin tidak pernah dicicipi wanita lain selain istrimu, berani nggak kau sumpah? Anak istrimu akan terkutuk, mati dalam keadaan mengenaskan. Berani nggak? Berani nggak? Ayo. Pasti kamu nggak berani. Kamu tidak akan mungkin bisa berani. Kenapa? Yang meramaikan dan yang melariskan kondom itu sopo. Yang bikin kondom itu sopo. Yang pabriknya kondom milik berdasarkan ajaran siapa? saya kan Zuma, kan bukan. Bagaimana mungkin kau sisi setia kepada Tuhan Zuma? Kalau sampai Sekarang saya tanya samamu, apakah kamu setia? Sekarang saya tanya samamu, apakah kamu setia? Saya tanya samamu, apakah kamu setia sama istrimu? Yang keluar dari mulutmu itu percuma. Ya sama. Itu percuma ya Zuma. Sama. Karena apa? Percuma pun Kayak kau gini mengatakan bisa satu setia. istri, Bagaimana tetapi kamu kau bisa setia faktanya kepada tidak setia kepada istrimu. Bagaimana kau katakan setia kepada Allah sementara Tuhanmu 3? Berat. Berartilah yang mana Tuhanmu? kita kan Yang mana bersama. Tuhanmu yang sebenarnya? Bapak, Anak atau Roh Kudus? Coba. Berani Saya nggak kau menggunakan mengatakan level satu-satunya ilmu. Tuhan Anda yang benar itu menggunakan adalah levelmu. Yesus? Berarti sama dong. Sama Berani dong. nggak kau mengatakan bahwa satunya Tuhan yang benar adalah Yesus? Berani nggak? Sama dong. Sama Nggak dong berani. berarti level Kenapa? kita. Karena Berarti Tuhan jangan Bapa berkuat akan tentang cemburu. agama. Tuhan Berarti Roh kau juga jangan akan berkuat cemburu. tentang agama. Kenapa kemudian Kristen PD mengatakan Tuhannya mati? Karena masih ada 2 cadangan. Oke? Jadi jangan bawa-bawa poligami di sini. Ingat dalam kitab Musara Poliandri, pada saat dia mempersuamikan Abraham, dia juga menikah dengan Firaun.
poliandri di dalam kitabmu. Yesus, penulis kitab Daniel, penulis kitab pengkhotbah, itu semua adalah orang-orang yang dihasilkan dari poligami. Oke, Yesus berasal dari hasil poligami. Nggak ada, Abang. Salah. Aduh, Bang Juma nih. Nah, sekarang kalau salah, Yesus itu berasal dari istri Daud yang keberapa? Ayo. Lahir dari Roh Kudus. Lahir dari Roh Kudus. Mana ada lahir dari Roh Kudus, ada aja. Maria hamil. Indah yang cantik, Maria itu berasal dari keturunan sopo? Ibunya Yesus yang melahirkan Yesus itu dari keturunan sopo? Istri daripada Daud yang keberapa? Berseba itu istri keberapa? Dan bagaimana caranya Daud memperoleh Berseba sebagai istrinya? Ayo. Kalau Gimana? Kalau mengatakan ya memang kesalahan dia lah, kedagingannya. Bang, kan nggak ada orang yang bisa dia. jadi dalam dosa gitu. Makanya tadi teman kita dari Kristen tadi itu ngotot poligami nggak bisa. Tuhan yang maha bijaksana, maha tahu tentang kodrat fitrah manusia itu ngerti. Hambaku ini kebutuhannya seperti apa, hambaku ini kebutuhannya kayak mana. Dia ngerti, dia paham. Gitu loh. Nah, wanita yang soleha ketika melihat istrinya itu sudah sanggup melakukan hal yang kemudian diperintahkan, disyariatkan, dan dia bisa adil, boleh mengizinkan daripada suaminya berzina. Begitu dia melakukan persinahan di luar sana dengan pelacur misalnya, mohon maaf, kemudian balik ke rumah menggunakan dirinya, kan itu lebih fatal. Lebih baik dia menikah dengan wanita yang soleha, sesama soleha, kemudian menjaga harkat rumah tangga. Begitu juga Mbak Desi, gitu loh. Iya, dan di Al-Quran itu sudah sangat jelas, cukup satu istri. Itu perintah dalam Al-Quran. Jadi kalau Mbak Desi sudah siap nih, ya nggak apa-apa Mbak. Nanti Dinda Dedi yang atur itu. Gitu loh. Sebenarnya sih tidak Ya, silakan. poligami ya, perlu dipahami teman-teman untuk Mbak Desi pula. Dalam Islam itu sebenarnya menekankan adanya pernikahannya satu monogami, bukan poligami. Iya, benar Pak. Kecuali tidak ada sama sekali narasi di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 3. Seperti halnya kalimat, akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja. Itu penekanannya dari Allah. Diberikan poin-poin pentingnya, clue dari Allah. Yang menjadi pertanyaannya, jangan menyorot masalah poligami. Ketika permasalahan dari adanya frasa yang ada pun, itu tidak dipahami secara general. Hanya berdasarkan parsial perspektif dari pihak oten. Makanya tadi saya bertanya balik kepada pihak dokter, kalau memang poligami itu menurut kalian dilarang, tolong dong berikan kepada saya bukti Tuhannya itu menikah ataukah tidak. Kenapa demikian? Bagaimana mungkin orang yang belum menikah memberikan saran kepada pihak yang sudah menikah? Gambarannya seperti itu. Artinya di sini bahwa dalam Islam dijelaskan tentang aturan-aturan poligami melalui yaitu Nabi Muhammad SAW yang diawali oleh Al-Quran. Dan Nabi pun tidak serta-merta sebagaimana pandangan umumnya oten, walaupun tidak semua, bahwa beliau itu adalah orang yang ingin menikahi perempuan, haus tentang perempuan. Tidak. Buktinya siapa sih yang posisinya itu tidak janda? Siti Aisyah. Sedangkan yang lainnya janda. Di sini untuk membangun dari adanya sosial, Bu, tanpa adanya pembahasan yang disampaikan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi, tentu saja akan asal-asalan. Tapi ironisnya dalam Bible tidak ada larangan poligami, tetapi ironisnya yang masuk surga itu duluan para pelacur. Mungkin bagi Anda akan menolak, kan pelacurnya sudah bertobat. Tidak mungkin pelacurnya sudah bertobat tapi masih menggunakan istilah pelacur. Berarti dia masih melakukan hal tersebut. Yesus, Bang. Memang kalau sudah bertobat dan tidak kembali lagi ke jalan yang tidak benar itu memang diampuni Tuhan Yesus gitu, Bang, kalau di dalam Kristen. Berarti benar dong, meskipun ketika seorang pelacur ketika kuda-kudaan, lalu meninggal, berarti masuk surga dong.
karena dia meyakini Yesus. Benar gak? Logika yang saya berikan. Misal bertobat aja. Abang Nah, aku itu pengen tidak ada, turun Mbak. dulu ya, Bang. Mbak Desi. Bang, lagi Mbak Natalan di Desi. rumah saudara. Udah dulu ya. Oke, baik Mbak Desi. Iya Mbak Makasih Desi. ya. Bang Zuma, follow Ya, back aku ya. ya. Makasih ya Iya, Bang Dedi. Abang makasih. Akademi. Terima kasih Mbak Desi. Dinda Iya, Desi, Mbak. hati-hati di Terima kasih. jalan. Nah, gimana nih kalau kayak gini nih? Iya. Dokter Kita tadi itu ngobrol kabur bertiga. kenapa rupanya, Dek? Nggak tahu dia kepental kali dia. Ini nih saya Biasanya tarik lagi nggak kena ada ini nih. sih, kena apa kalau si dokter itu Jaringannya dia biasa kayaknya pelanggaran. Pelanggaran. Iya. Karena kalau sambil teriak itu sebenarnya pelanggaran loh Bang Zuma. Karena seperti Penghujat kejadian memang dia kemarin, kan? saya dengan si siapa kemarin itu yang anak-anak kecil ya, memang terpental pada akhirnya kena pelanggaran. Nggak diturunkan sama host. Kalau sambil teriak, kan dianggapnya bertengkar. Itu. Iya. Ada Oten? Ya, Ya betul dengan kiamat Ada kemarin ya. Yang ada kiamat sinoni, saya coba jadi sinoni. di blok. Oh Nggak ya, bisa saya live, nggak bisa dijambak. ngucapin terima kasih banyak dulu kepada Dinda Vivi, makasih ya. Singanya Iya, dan saya nanti pun kalau sama misalnya ya, ada terima singa kasih. beneran kirim aja ke Makassar. Biar dipelihara Terima di kasih gunung. pula untuk koin-koinnya teman-teman. Jazakumullah khairan Iya, katsiran. iya. Dinda Vivi makasih ya. Barakallah. Barakallah, masya Allah. Oh ini anu naik lagi si dokter ini. Minta kirim permintaan jaringannya dia tuh kayaknya. Oh berarti dia Silakan memang Bang nggak Bang di-blok. Farudin. Coba diterapi dulu otaknya tuh, sakit tuh orang. Saya Mana sambil dia kok ini ngomongin ke sambil atas dia. makan sebentar sambil nyimak. Udah saya ini tadi barusan kok. Jaringan dia ini. Silakan Bang Farudin. Tambahkan Bang Farudin. Ya kita nunggu sajalah. Syukur-syukur mereka bisa ngasih data lah, gitu kan. Silakan dokter naik dokter. Supaya aku tarik lagi itu dia tuh. Pak Asibuan Berkat nih, Kristen juga nih. Selamat Muslim malam, Pak. saya, Pak. Muslim saya, Pak. Bukan Kristen ya? Bukan. Oh, tadi kurang Kristen. Oke, mana dokter tadi? Sampai salah orang aku. Assalamualaikum Bang Hasibuan. Apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat. Makasih Bang Juma. Alhamdulillah, masya Allah. Mualaf Bang. Iya. Mualaf Bang Mudah-mudahan. Hasibuan. Bukan. Bukan, saya apa Muslim dari tulang sulbi. Masya Allah, Allah Akbar. Oh, ini Iya, nih. iya, iya. Naik lagi si dokter ini nih. Zuma. Oke, sebentar, dokter. Tolong Assalamualaikum. dimengerti ya. Assalamualaikum. Sebentar dulu, ini host yang berbicara. Oke, oke. Tahan dulu. Lanjut, Bang Dedi. Anda boleh Bang Dedi, keras, lanjut, tapi Bang. harus teratur ya. Iya, silakan, siap Bang, siap. Anda tadi sudah lepas dari konteks loh. Anda sadar nggak? Oke, oke, akan hal oke, itu? oke, Bang, oke, Bang. Fokus dong. Saya mau, Jangan bikin malu oke, teman. oke, Bang. Siap, Bang sayang. Oke, boleh Oke. keras tapi jangan Oke, Bang. Oke, brutal Bang. begitu. Anda brutal sekali. sip. Silakan lanjut, silakan. Oke, Bang. Saya mau Bang sapa Bang Zuma dan Hasibuan Borkat. Sebenarnya saya ini gini, saya lebih pilih kekasih saya daripada naik ya, daripada saya bertengkar. Jadi saya mohon pamit ya Bang Zuma, Akademi Kristolog Hasibuan Borkat. Saya lebih memilih turun Bang, karena saya ada yang memantau. Maaf ya Bang Zuma, lain kali saja ya Bang. Karena ini berbicara tentang cinta Bang. Ya kan Anda sendiri yang mengangkat tema. Ya kita timpali lah. Oh, itu kan. Oke Bang. Maaf ya Bang Zuma. Assalamualaikum. Salam. Bagaimana mau poligami ya Bang ini? Pacaran aja takut sama pacarnya, gimana sih ya Bang? Sama pacar aja takut, apalagi sama bini. Nah, Padahal ini belum namanya tentu pacarnya cowok-cowok itu takut sama jodoh. cewek. Cowok-cowok Siapa takut tahu sama. nunggu jodoh orang lain. Ada Kristen Dan lagi kalau nggak kita yang dengarkan ngomong gini? dari suaranya tadi itu udah umur 40-an itu. Masa masih pacaran? Gimana sih? Jangan-jangan pacar gelap lagi. Padahal dia Ada sendiri boleh yang lagi nggak Kristen nyinggung ini? gitu kan, bukan kita yang nyinggung masalah itu. Iya, banyak hikmahnya sih dari perdebatan itu. Ya ini nafiri Allah Kristen ini. Coba. Nafiri Allah ini. Selamat malam.
Noni gak ada Noni sudah kemana? Halo? Selamat malam, Bang. Kecil suaranya bang. Halo? Saya curiga tadi ini Pak siapa dokter diminta sama istrinya bersumpah. Kamu kenapa nggak berani bersumpah? Berarti kamu betulan sering jajan di belakangku, ya kan? Kamu kenapa keluar tadi disuruh bersumpah? Bisa Kenapa jadi. kamu nggak bersumpah? Jangan-jangan kan gitu. Jangan-jangan Bang Suma betul. Dibilangnya kamu banyak simpan kondom. Dan jangan kenapa nggak berani sumpah? Aduh. Nah, Karena ini gitu gelap loh, ya. Bang Siapa Farudin. yang gelap? Banyak mohon maaf di beberapa teman saya di di ruang lingkup pekerjaan itu banyak yang mereka poligami, banyak sekali. Iya. Bukan banyak sekali tapi ada beberapa orang gitu. Tetangga saya nih depan rumah saya nih. Sebelah kiri dua rumah dari sebelah kiri. Mohon maaf saya harus katakan anaknya itu hampir poligami semua. Iya kan? Iya kan? Iya, hampir semua poligami. Jadi susah poligami itu untuk tidak dilakukan, apalagi orang yang tidak memahaminya gitu. Dianggapnya oh ternyata bisa, yang penting nikah nggak begitu. Islam itu enggak seperti itu. Ada Berat aturannya. poligami itu. Iya, Ada berat. Tapi mereka kalau dikasih studi kasus, ya itu berkilah. Itu. Asal ya seandainya tadi si dokter ini selalu gitu ngomongnya, tak kasih studi kasus. Pada akhirnya ya dia menelan ludah sendiri. Tapi dengan dia pamit karena pacarnya marah, itu udah menelan ludahnya, dia jilat sendiri, Bang. Karena dia nyinggung masalah perempuan awalnya. Makanya saya minta pandangan Bapak gereja itu seperti apa sih perempuan. Itu hina banget di hadapan Bapak gereja itu. Karena segala dosa awal itu diawali oleh adanya Hawa. Data-datanya ada. Makanya saya minta kalau memang dia bisa memberikan datanya. Cuma Islam yang mengangkat derajat kaum perempuan. Itu yang terjadi. Sedangkan dalam dunia oten, adakah yang bisa mengangkat adanya derajat kaum perempuan? Kalau iya, kenapa ada kaum feminisme yang menganggap Tuhannya sendiri pun diganti dengan menjadi ibu, bukan bapak? Itu doa bapak kami, menjadi ibu bapak kami. Ada saya datanya, kalau teman-teman oten mau, silakan naik. Saya kasih datanya. Doa bapak kami menjadi doa ibu kami, bukan bapak kami. Silakan yang lain. Ini saudara kita Hafiri ini siapa nih? Muslim? Kayaknya bukan. Enggak buka mic dia tuh, Bang. Coba Nafiri ini. Bukan mic-nya, tapi buka, kayaknya ya? perempuan deh. Kayaknya Coba perempuan. deh. Nafiri. Oh ya, ini sudah mulai muncul. Nafiri. Selamat malam. Ini Halo? noise ya, noise. Dari dia ini. Masuk. Oh, kecil Bu, suaranya Bu. Iya, Oten dia itu. Yang saya tahu Oten dia itu. Kecil suaranya Bu. Nggak kedengaran Bu. Terus double suaranya nih. Antara Iya. Nafiri atau enggak host nih. Iya, dia nih Kristen kok dia. Coba turun dulu, naik lagi ya. Kristen dia itu, yang saya tahu Kristen. Lanjut Bang Farudin. Kita tunggu Oten dulu lah. Silakan saja. Iya. Biar kita lebih, kecuali kalau memang nggak ada Oten sampai jam 22 saya turun. Biasanya mereka tuh bentar-bentar lagi tuh mereka masuk. Barusan Pak Petro ada tadi. Pada takut. Agak-agak malam. Ini banyak teman-teman yang memberi ini ya. Ganti akun dulu Bang Zoom. Ganti akun dulu Bang Akademik. Aduh. Ada apa nih? Jangan-jangan di Gak apa-apa Bang, apa-apa. Karena Kalau ini di-report akun saya juga terakhir, Bang. Kemarin saya dengan Ki Ahmad akun pertama sampai seminggu nggak bisa dijambak, nggak bisa naik, jadi bunny typing.
Bang Juma sama Kiamat pernah jumpa nggak ya? Belum. Kalau Kayaknya- dialog iya. Nggak, maksudnya dialog udah pernah jumpa ya? Udah pernah ku buat dia mencret tepung. Karena Dia bawa tuh- hadis tapi hadis palsu. dia suka ganti-ganti ini. Habis dari sini kemari. Belum selesai ini kemari. Bingung kita jawabnya. Iya, dia itu ini hadis palsu. Seperti apa? Oke, baik, maaf Bang Juma, teman-teman saya turun ya, karena ini banyak teman-teman yang bilang direpot, berarti harus ganti akun dulu Bang Juma ya, biar nggak direpot pula nih. Terlebih ini akun terakhir saya lagi. Ini nih komentar ke teman-teman nih. Ada pemberitahuannya nggak? Nah itu tuh, Enggak, karena teman-teman kita pun ada yang bisa IT Bang Zoom, itu kan, meskipun mereka sendiri nggak bilang dia jago IT. Karena ada teman-teman kita yang jago IT. Enggak ngaruh, enggak ada aman. Iya, nggak apa-apa lah. Wah, kalau ada kiamat ini posisi. Bang Yan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Warudin. Iya, Kang Yan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Aduh, pengen ngesel barusan tuh. Si dokter. Nah, alhamdulillah ya, sudah kumpul muslim semua ya. Nanti kalau ada OTN saya yang turun. Tenang aja, lanjut. Ya, saya juga turun. Ya udah kalau biar ada- Oten naik, saya turun kalau gitu ya. Terima kasih Jangan teman-teman dulu. semuanya. Maaf jika saya ada salah-salah kata. Terima kasih atas koinnya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Akademik. warahmatullahi Masih Bang Farudin. Bang Sukses, Farudin. sukses, Bang Farudin. Kita turun dia. Sehat Bang Juma. Alhamdulillah, seperti biasa. Tambah cakep aja ya. Sehat. Masya Allah, masih lewat saja. Allahu Akbar, Lewat Masya Bang Juma Allah. ya. Ini kalau ada Oten yang lihat ini pasti pusing kepalanya nih. Iya, pada ini Bang Zuma, pada framingnya luar biasa. Udah saya sengajain aja, saya bilang justru saya di sini minta-minta loh, di sini jujur aja, saya kasih panas mereka. Bilang, tolong Makasih kasih ya, panas sama makasih Tina ya, buat saya." siapa? Itu yang ngasih Utide ya ngasih ya. Utide ya buat Iya, hostnya tolong adik dikasih saya juga tuh ya. Bang. Ya. Adik saya tuh dia baik emang orangnya. Oh, Adik ketemu Yang- Palu bukan? Dan indahnya kebersamaan itu beliau mau belajar Islam. Itu yang saya suka sama beliau. Alhamdulillah. Allahu Ya, nggak apa-apa, Akbar. Bang. Mendingan naik aja Bang. Nanti kalau ada ini. iya. Hostnya juga mau singa dong. Hostnya juga mau singa. Ini singanya lagi dimandikan semua, Dek. Udah keluar Iya, dua iya. kali kok. Udah Iya. keluar 2 kali. Udah Iya dimandikan. Mbak D. Nih aku tarik tuh Mbak D. Semoga mau naik dia. Tapi Maafin ya, hostnya celamitan ya. Enggak gini loh, framingnya kan luar biasa kan selama ini udah menurut Nah, saya. Ferry ini tadi di chatnya nggak enak juga ngomongnya, makanya saya bilang konten itu. Iya. Saya live itu. Sering- Bang Juma. Sering sama saya itu si Nafiri tuh sering berbalas pantun di chatting. Nah, Masih inilah bocil bukti ya. Teman-teman, saya kan biasanya tuh kalau minta naik di Komal Penghujat dimaki-maki sama mereka. Ah, kamu itu cuma mau cari koin. Kok pergilah di Komal Muslim. Ya, saya sudah bilang, orang kalau mau kasih koin mau di Komal Muslim kek, mau di Komal manapun, kalau mereka memang suka, ya dikasih aja nya. Yang mereka pahami, ya saya datang ke tempat mereka mau cari koin kata mereka. Kan lucu. Malah saya minta koin sama Bang Juma ini. Tapi Nah, itu koin dia. asli jangan yang gini Bang. Jangan. Koin yang 24 karat. Iya betul. Yang lempengan kotak-kotak Bang, jangan yang bulat. Oh, kerikil berarti ya. Allah. Ayo Bukan Mbak apa D. batu yang buat sujud apa itu kalau siap. Wah, ada kereta. Wah, Tadi ada tuh kereta sebenarnya lagi. Chandra kereta lagi. Hostnya mau dong.
Singa apa tadi tuh udah offset loh. Tadi siapa itu? Si dokter tadi pembahasannya kemana? Coba nggak fokus dia tuh aneh. Iya, lagi mabuk tadi tuh. Dijewer sama pacarnya dia. Maaf ya, aku disuruh dimarah sama pacarku. Ya ampun. Udah setua itu masih punya pacar. Mungkin pacar Terus keempat. terus dibilang apa? Mana ada yang rela gitu ya. Ya. Itu dia. Gak nanya istri pertama saya berarti, Bang. Aku bilang tadi kan saya. Yaudah, tarik aja lagi oten-otennya, Dek. Ya ini ada satu. Kita ngobrol Kayaknya yuk, ngobrol mereka tuh pada kelelahan kan ini kan lagi ini mereka nih naik lagi nih dia nih. Masih yang sama nih. Coba selamat malam Nafiri. Nafiri ini paling kenceng kalau di chat dia. Suaranya kecil. Suaranya kecil. Parah. Muslim kali dia. Bukan, Bang. Selamat malam. Bukan. Double suaranya. Gabling suaranya aduh. Dia harus keluar dulu tuh. Perlu koin enggak? Saya kasih koin. Ada dua. Dua keping. Buat ongkos pulang. Nggak ada Kristen lagi kan di bawah sini nih. 400 ada lah pastinya 400 ini pasti ada. Kirim permintaan kalau ada Kristen ya. Ada Bang Juma, Saya cek jangan dosa sugih aja. Kadang nggak naik. Kalau Herdi mana mau naik ke sini dia. Darah mahkota. Banyak ngatur nggak mau saya diatur, malah dia yang saya atur. Ayo yang teman-teman dari Kristen silakan kirim permintaan ya. Kalau mau Imprus. Itu ada satu lagi yang galak itu perempuan. Atau saya dibawa aja dulu, Dek. Biar teman-teman naik. Jangan. Nanti Bang. begitu ada ini baru saya naik kembali. Oke, baik Bang. Oke ya. Karena kalau kita nunggu kayak begini kayaknya iya bukan takut, maksudnya gimana ya bilangnya ya? Takut dilamar, dinikahin sama ini Bang Ian nanti. Nah, banyak yang DM ya, Bang ya. Takut banyak yang DM, Bang. Iya itu dia. Aku coba upload foto ketemu Bang Juma tuh. Yang lagi marahin Dedi. Saya stay di bawah ya. Boleh ya? Baik Bang Juma, baik Bang Juma. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di bawah aja dulu. Alhamdulillah. Iya, nggak ada di sini. Kalau di list ini warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itulah keadaannya tadi ya. Kita dialog dengan teman Oten ada 2, kemudian terakhir kita kedatangan orang yang kesurupan gitu. Ya, kesurupan membahas tentang poligami gitu ya. Ya mau kayak mana kita harus ikuti iramanya. Saya katakan bahwasanya kalau tidak ada poligami ya maka yang perlu dipahami adalah kemungkinan tidak akan ada orang yang melahirkan Tuhan. Ya. Karena kenapa? Yesus itu berasal dari keturunan istri yang keberapa dari Daud, kan gitu. Kitab Daniel, kemudian Pengkhotbah, itu semua ditulis dari anak-anak yang berasal dari hasil poligami. Nah, kalau poligami itu dilarang oleh Tuhan, sudah pasti ada dalilnya di dalam kitab mereka, tapi faktanya nggak ada. Kita pun minta, ada nggak dalilnya di kitab kalian wajib nikah 1 orang? Nggak ada juga dalilnya, nggak ada yang berani menunjukkan itu. Tapi bisanya hanya keluar-keluar gitu ya.
Jadi harapan kita ke depannya setelah ini kita masih menemukan ada teman-teman Oten yang mau berdialog dengan kita gitu ya kan. Iya, terbukti fitnahannya mengatakan kita cari koin dan seterusnya. Buktinya di Komal sama Muslim aja kita dikasih koin, tidak ada masalah pun, ya kan? Artinya bukan karena faktor di Komalnya Kristen, bukan. Dan juga ini bukti bahwasanya yang memberikan koin juga bukan dari Oten, dari saudara-saudara kita Muslim juga nya. Iya kan gitu. Dan akhirnya tidak ada yang mau naik. Makanya saya ke bawah dulu, kita tutup dulu yang ini, habis itu kita pantau lagi, kalau misalnya ada ya kita naik lagi kan gitu ya teman-teman. Iya, ya, disebabkan ini sebenarnya alasannya, salah satunya kenapa saya ke Komal Kristen ya karena itu. Salah satunya alasannya karena memang kalau di Komal Muslim jarang yang mau datang. Dan hari ini saya ucapkan selamat Hari Mu'alaf ya sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf tadi siang saya tidak sempat nyapa antum semua dikarenakan kesibukan banyak mu'alaf kita yang kemudian butuh edukasi dan masukan-masukan. Hari ini Hari Mu'alaf sedunia, yaitu kita sudah canangkan 25 Desember Hari Mu'alaf. Sedunianya pun tidak diucapkan tidak masalah. Yang jelas tanggal 25 Desember adalah Hari Mu'alaf, memperingati Hari Mu'alaf kan gitu ya. Nah, kita bahu-membahu untuk menyampaikan kepada mu'alaf yang ada di sekitar kita bahwa 25 Desember itu adalah Hari Mu'alaf, sudah dicanangkan oleh teman-teman apologet Muslim bahwa 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf. Baik, sahabat-sahabat sekalian, untuk sementara mungkin kita tutup dulu sambil memantau, mana tahu masih ada lagi Oten yang ingin diterapi malam hari ini. Yang pasti saya mengucapkan banyak terima kasih banyak atas partisipasinya dalam hal pembangunan masjid, dalam hal kegiatan Mu'alaf Center Indonesia, dan apapun termasuk stiker-stiker yang diberikan ya. Mohon ucapan terima kasih saya ini agar diterima dengan baik, bahwasanya ucapan terima kasih tulus dari hati yang paling dalam. Begitu juga teman-teman yang ada di TikTok yang memberikan koin, kiranya hanya Allah yang mampu membalas kebaikan antum semua. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.